الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beraktivitas sampai dengan hari ini. Kita sudah memasuki tanggal 22 Rajab 1440 Hijrah. Semoga sampai dengan hari ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga yang kedua saudara-saudara kita, saudari kita yang telah beriman juga dikuatkan oleh Allah untuk memaksimalkan amal solehnya, dan semoga orang-orang yang belum beriman kepada Allah senantiasa dikuatkan, diberikan sentuhan hidayah dalam jiwanya untuk mau mengucapkan kalimat syahadat sebelum kembali wafat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah tadi saya mohon maaf barangkali 5-10 menit agak sedikit kita terlambat memulai untuk kajian, karena alhamdulillah tiba tadi saat akan menunaikan salat maghrib, datang seseorang yang diantar dari Pontianak dan sudah berdomisili di Jakarta, ingin mengucapkan syahadat dan ingin masuk Islam. Ya, saya mesti tanya dulu tadi di belakang untuk memastikan, meyakinkan dan membuat sebuah komitmen setelah masuk Islam sehingga keislamannya terasa nyaman dan murni dari dalam hatinya sehingga mudah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memaksimalkan hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Alhamdulillah kita akan buka kajian kita pada malam hari ini dengan membantu sahabat kita, kerabat kita, membimbing untuk mengucapkan kalimat syahadat dulu. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan ta'lim dengan bahasan fikih siyam yang sudah kemudian kita mulai dari pekan-pekan yang sebelumnya. Baik, kita hadirkan saudara kita Mas Willy bersama kita, insyaallah akan bersyahadat dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua insyaallah. Baik, bersama kita pada malam hari ini ada Mas Willy Darmawan ya. Mas ya, alhamdulillah. Saya telah sampaikan kepada beliau hal yang biasanya kami sampaikan kepada siapapun yang datang. Alhamdulillah hampir tiap pekan, mulai dari pekan-pekan sebelumnya, Allah berikan kekuatan dan Allah berikan kasih sayang kepada saudara-saudari kita untuk bisa kembali ke fitrahnya, mengucapkan syahadat dan berislam. Pada malam hari ini hadir bersama kita Mas Willy Darmawan yang tadi saya tanya tiba-tiba dapat suara panggilan ya dalam hatinya, tertiba kemudian untuk bisa masuk ke dalam Islam dan bersyahadat pada malam hari ini. Baik, saya coba sampaikan dulu kepada beliau barangkali untuk dicoba mic-nya, Mas. Baik. Namanya betul ya, Mas Willy Darmawan ya? Betul, Pak Ustaz. Baik, Mas Willy. Agamanya apa? Katolik. Katolik ya. Baik. Tadi Mas Willy kita sudah berbincang di belakang, ada 3 syarat yang paling utama. Jadi yang pertama, Mas Willy tidak boleh ada paksaan ya untuk masuk Islam, baik secara halus ataupun apalagi kasar gitu ya. Mas Willy boleh amati dulu orang-orang di sini. Ada wajah-wajah pemaksa barangkali yang sempat dihubungi, ada 1 orang dari sini tidak ditemukan? Tidak. Atau di kalangan ibu-ibu ada yang menyanyikan sesuatu? Tidak ada ya? Baik, yakin. Yang kedua, Mas Willy kalau sudah masuk Islam, tadi saya sampaikan mesti mau ibadah. Ada sholat, kan? Tadi kita sudah sholat di sholat maghrib. Siap insyaallah? Siap sholat ya? Siap. Sebentar lagi ada sholat isya. Siap? Siap. Baik, berapa rakaat sholat isya? Nah, alhamdulillah sholat isya nanti 4 rakaat ya.
Nanti mungkin ini akan menjadi salat pertama yang Mas Willy ikuti ya selama hidup. Betul. Dan semoga insya Allah ini menjadi awal hidup yang terbaik ya. Amin. Baik, Mas Willy masih orang tua dan berbeda agama, dan saya tadi sudah sampaikan, dan tolong disampaikan kepada kawan-kawan yang lain yang mungkin tergerak untuk masuk Islam. Jika ada orang tuanya yang belum berislam, tetap berbuat baik kepada orang tua dalam hubungan dunia. Jangan putus hubungan kekeluargaan. Kalau bisa bahkan apa yang lebih kita bisa bagi. Mas Willy ya, ada kelebihan uang, ada kelebihan harta, bagi, doakan supaya mendapatkan hidayah. Dan tampilkan keislaman yang baik, dan itulah cara berdakwah anak yang baik kepada kedua orang tua. Walaupun kalau dipaksa untuk ikut agama-agama sebelumnya, itu boleh menolak dan bahkan harus menolak dengan cara yang lembut. Siap Mas ya? Baik. Cukup ikuti saya. Ya, pelan-pelan, jangan buru-buru, dan cukup diikuti dan dibacakan ya. Baik, mic-nya didekatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan diibadahi kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal ya Allah minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal min akhina Willy Darmawan syahadatahu ya arhamar rahimin, wa taqabbal minhu islamahu ya rabbal alamin, waj'alhu ya Allah min ibadikas salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, wa alhiqna ma'ahu ya Allah ma'as salihin minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was-siddiqin kama tuhibbu wa tarda. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Willy Ya. Dengan tadi dibimbing bersyahadat, maka alhamdulillah sudah resmi masuk Islam dan sekarang sudah muslim, dan Mas Willy sudah harus mengikuti apa yang tadi telah disepakati dan dikomitmenkan dijaga sampai dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap ya? Siap. Baik. Saya ucapkan selamat, Mas Willy punya saudara-saudara baru ya. Kalau ingin belajar tentang sholat, tentang cara berislam dengan baik, cara bertetangga, cara berhubungan baik dengan lingkungan, silahkan tanyakan teman dekatnya atau bisa menghubungi mungkin ke teman-teman yang dianggap bisa belajar Islam lebih baik ya. Baik, termasuk juga di sini. Mudah-mudahan nanti insya Allah ke depan bisa konsisten dalam keislaman. Siap? Siap. Baik, dulu ada sahabat Nabi di awal-awal masa masuk Islam, latar belakangnya macam-macam. Teman-teman ada yang preman, ada yang pembunuh, ada yang pembegal, ada yang pemabuk. Begitu mereka masuk Islam dan komitmen dalam keislamannya, tiba-tiba semua jadi orang baik. Ya, yang pembegal tobat, bahkan berdakwah di lingkungan begalnya. Dia ngajak teman-temannya masuk Islam. Jadi kalau ada pembegal sekarang masih membegal, dia telat sebetulnya. Ya, dan kalau dia muslim ada yang salah dalam keislamannya. Yang pemabuk masuk Islam, bahkan langsung bertanya pada Nabi, "Ya Nabi, mohonkan kepada Allah turunkan ayat yang melarang minuman keras karena manfaatnya sangat buruk."
Bahkan turun kemudian ayat-ayat Al-Quran melarang minuman keras, melarang khamar, melarang mirasantika kalau sekarang. Ya, ada lagi yang pembunuh taubat, setelah itu berjuang menebus dosanya dengan cara kemudian menegakkan nilai-nilai kebaikan. Nah, sekarang Mas Willy barangkali jauh dari apa yang tadi disifatkan, ya. Pernah bunuh orang? Tidak, ya. Baik, tidak. Mabuk tidak, bunuh orang tidak, membegal tidak, ya. Berarti harus lebih baik daripada orang-orang dulu. Ada juga yang masuk Islam, Mas, begitu masuk Islam, itu luar biasa. Dia pamit pada Nabi, naik ke atas unta. Untanya kepleset, untanya mati, orangnya langsung meninggal. Kata Nabi saat itu, orang ini paling beruntung. Modalnya sedikit, keuntungan banyak. Surga bagi dirinya. Jadi begitu syahadat, dosanya dihapuskan. Dia mau berjalan dari situ dapat pahala karena bertemu dengan Nabi, mengikirkan syahadat, kemudian dia mau berangkat membawa pahala kebaikan. Jadi meninggal saat punya pahala. Naik unta, kepleset untanya, unta mati, orangnya meninggal. Kata Nabi, orang ini masuk surga, modal sedikit, keuntungan banyak. Jadi begitu syahadat, udah selesai, meninggal. Mas Willy mau seperti itu? Ya, baik. Saya kira dipikir-pikir dulu ya. Mudah-mudahan beliau jadi yang istiqomah untuk kita semua. Dan kita doakan insya Allah bagi saudara-saudari kita yang lain. Dan saya tolong berdakwah ya. Dengan nilai keislaman yang baik. Saya katakan ustadz itu bukan sekedar ustadz untuk berdakwah. Jadi tugas dakwah bukan cuma di ustadz. Anda sebagai, karyawan, pengusaha, pedagang, ibu rumah tangga, suami, mahasiswa, tolong tunjukkan akhlak Islam yang baik, ya, nilai-nilai Islam yang baik, kejujuran, kesabaran, disiplin, kemuliaan, saling berbagi, ya, disiplin, taat, etos kerja yang kuat, tunjukkan. Dan kalau Anda misalnya ditanya ataupun dipuji, Anda hebat sekali begini, katakan, ini Islam yang menyuruh saya berbuat jujur. Islam meminta saya berbuat disiplin. Islam meminta saya berbuat untuk berbagi. Jadi jangan ditarik ke diri sendiri. Anda hebatnya kerjanya, memang saya dari dulu juga begitu. Nah, itu hal semacam itu, tampakkan nilai kebaikannya, jauhkan yang kurang baik. Mas Willy, terima kasih. Ya, terima kasih, nanti insya Allah akan dibimbing oleh teman-teman di belakang. Ya, untuk diarahkan dan mudah-mudahan nanti diberikan bimbingan-bimbingan awal untuk keislaman yang lebih baik ya. Terima kasih. Baik, Mas Willy mau coba di sini untuk ceramah atau ganti ya? Baik ya. Saya serahkan ini. Masya Allah, Pak Taufik. Apa ini? Ini namanya Taufik, saya Hidayah ya. Jadi wabillahi taufik wal hidayah ya. Mas Willy, ini Masya Allah. Ini bukan syarat. Tapi di sini ada perlengkapan untuk ibadah ya. Di sini ada peci ya, ada ini mungkin bisa dipakai nanti untuk menunaikan ibadah ya. Ini kalau dalam nikah seperangkat alat sholat ya. Dibayar tunai ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ini ada mushaf ya untuk belajar. Bisa dibawa juga atau mau mic-nya sekalian dibawa boleh. Saya pegangin mic-nya ya. Nah, baik. Baik. Ya, silakan barangkali bisa dipelajari ya lebih lanjut. Terima kasih. Ada yang mau masuk Islam lagi? Alhamdulillah. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Seperti telah kita bahas bahwa di hari Senin di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah, saat sebelumnya banyak khususnya orang-orang Yahudi mengolok-olok Nabi dan pengikutnya karena tidak memiliki syariat-syariat kecuali menurut tuduhan mereka hanya mengikuti orang-orang Yahudi saja, baik itu dalam salatnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina ataupun dalam puasanya mengikuti orang-orang Yahudi dan berpuasa di puasa Asyura itu. Maka Allah kemudian memberikan penjelasan dan menjawab semua tuduhan itu dan menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Tentang salat diturunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan umat Islam pada saat itu untuk menghadap ke arah yang lebih mulia dibandingkan dengan Baitul Maqdis di Palestina. Baitul Maqdis mulia, tempat-tempat lain mulia, tapi ada satu tempat yang awal dibangunkan untuk manusia yang kemuliaannya melebihi tempat-tempat lainnya. Jika Anda datang ke sana, kata Allah, akan ada ketenangan, keamanan di dalam jiwa.
Jika Anda hadir di sana, maka status Anda aman. Dosa-dosa bisa diampuni, kemuliaan bisa didapatkan. Itulah kemudian Makkah Al-Mukarramah, kotanya, dan Ka'bah yang terletak di dalamnya. Turunlah Quran surah ke-3 Ali Imran, ayat 96 sampai dengan ayat 97, menunjukkan keutamaan Ka'bah dan Makkah di dalamnya. Terkait dengan olok-olok puasa itu, seperti pernah kita bahas, diturunkan pula kemudian di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah di hari Senin, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Kita sudah bahas ayat ini, Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Baik imannya mungkin kuat sehingga merasa dekat dengan Allah, atau imannya standar sehingga menengah saja hubungannya dengan Allah, atau imannya terasa lemah sehingga hubungannya pun jauh dari Allah. Salatnya jarang, puasa juga bahkan jarang, zakat bahkan tidak ditunaikan, ya, malas mendekat kepada Allah. Kata Allah, saya akan berikan kepada engkau informasi tentang kewajiban dalam ibadah, yang kalau engkau tunaikan ibadah ini, maka semua akan diberikan kesempatan yang sama. Iman yang kuat akan semakin lebih kuat lagi, yang menengah semakin dekat dengan Allah, bahkan yang jauh lemah imannya akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan kesempatan yang sama, dipanggil dengan huruf ya, semua mencakup pada 3 kategori tadi. Maka Allah katakan, hei saya ingatkan ya, hei saya kuatkan ya, ayyuha alladzina amanu, orang-orang beriman tanpa kecuali, kutiba alaikumussyam, mulai detik ini akan diwajibkan bagi kalian menunaikan ibadah puasa. Ingat kalimatnya asyam, bukan asyap. Siap, bukan. Asyam, ya. Gantian. Asyam. Kutiba alaikumussyam. Mulai saat ini diwajibkan bagi kalian menunaikan ibadah puasa, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan bagi kalian menunaikan ibadah puasa dengan ketentuan tertentu, aturan tertentu, punya keistimewaan yang tidak sama dengan waktu-waktu sebelumnya, punya kemuliaan yang tak terlukiskan. Orang-orang dulu pernah diberikan ibadah puasa, tapi yang ini istimewa. La'allakum tattaqun, kalau kalian sungguh-sungguh serius menjalani puasa ini, maka kalian berpotensi mendapatkan derajat takwa. 1, dengan takwa itu kalian bisa bahagia. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Al-Baqarah 189. 2, dengan takwa itu kalian mudah mendapatkan pengetahuan. Wattaqullaha yu'allimukumullah. Quran surah kedua ayat 282 di akhir ayatnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. 3, dengan takwa itu hidup kalian akan dijamin mudah, rizki kalian akan berlimpah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Bahkan dengan takwa itu, saya jamin kata Allah, kalian akan mendapatkan anugerah surga yang saya siapkan bahkan seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segera kalian berevaluasi diri, segera kalian merenungkan, kalian mesti punya cita-cita kalau pulang nanti ke akhirat, kalian mendapatkan tempat di surga. Kata Allah, saya siapkan satu tempat di surga seluas langit dan bumi. Surganya untuk orang-orang takwa saja. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan puasa supaya serius ditunaikan untuk mendapatkan derajat takwa, tujuan utamanya bukan sekedar takwanya, tapi dengan takwa itu akan mengantarkan pada kemudahan hidup, kenyamanan hidup, rizki yang melimpah, bahagia, bahkan penambahan pengetahuan, dan puncaknya surga yang kita dambakan itu. Lalu orang-orang mulai bertanya, ya Rasulullah, kalau kami mesti mulai nanti puasanya, yang diwajibkan itu berapa lama puasanya? Berapa lama kami tunaikan? Apakah sama seperti puasa Asyura 1 hari? Ataukah sama seperti puasa-puasa yang lainnya? Bagaimana kami kemudian mendapatkan keterangan tentang itu? Lalu ada orang juga yang bertanya, ya Rasulullah, kalau saya sakit bagaimana? Apakah saya tetap akan puasa? Kalau saya tidak puasa, bagaimana saya bisa mendapatkan kesempatan takwa? Apakah takwa diberikan bagi orang-orang sakit? Orang lain bertanya, ya Rasulullah, saya juga kalau di jalan bagaimana? Kalau perjalanan panjang dan tidak bisa menunaikan puasa, maka bagaimana konsekuensinya? Tiba-tiba ada lagi yang berkata, ya Rasulullah, fisik saya lemah, ini nggak mungkin saya bisa menunaikan puasa, keadaannya terbatas, bagaimana, apa yang bisa saya lakukan? Maka turunlah kemudian ayat 184-nya untuk merespon aneka-aneka pertanyaan tadi yang ditanyakan
bukan untuk meragukan atau malas dalam menunaikan ibadahnya, tapi justru saking semangatnya ingin menunaikan dengan sempurna, mereka bertanya kemungkinan-kemungkinannya supaya bisa diatasi saat menjalani ibadahnya. Jadi motif sahabat itu kalau bertanya, ingin menunaikan ibadahnya secara sempurna. Bukan ingin nawar. Itu masalahnya. Jam berapa maghrib? Maghrib akan dimulai jam 6 lewat 2 menit adzannya. Iqamatnya jam berapa? Jam 6 lewat 10 menit. Isyaknya jam berapa? Jam 7 malam lewat 19. Bisa nggak kalau salat maghribnya jam 7 sekalian dekat ke isya? Jadi pertanyaan-pertanyaan orang sekarang itu kualitasnya beda dengan orang dulu. Orang dulu itu menanyakan kemungkinan-kemungkinan dalam ibadah supaya mereka bisa menunaikan secara sempurna. Saking pengennya sempurna, nanya dulu. Kalau kami begini bagaimana? Kalau ini seperti ini bagaimana? Ini tipikalnya bukan nanya buat nawar. Nanya qomat supaya ngejar waktunya mendekat ke qomat. Jumat tiba besok, yang ditanya adzan jam berapa? Jam berapa khatib naik ke atas mimbar? Adzan keduanya jam berapa? Belum datang udah nanya adzan kedua. Kenapa? Karena memetakan. Memang sih khutbahnya dimulai nanti adzannya jam 12 lewat 2. Cuman biasanya khatib naik itu jam 12 lewat 15, jam 12.10 baru datang ke masjid. Dulu orang nanya waktu sholat itu supaya memetakan setengah jam sebelumnya datang ke masjid. Siap-siap dulu. Nih orang sekarang agak beda, mengamati keadaan. Siapa khatibnya nih? Ustadz Fulan, tenang aja, khutbahnya panjang, setengah jam. Ntar 20 menit sebelum masuk dia, khutbah kedua, baru datang. Ini jadi persoalan tuh demikian. Apa masalah utamanya? Karena tidak mendapatkan motivasi. Dan tidak menilai ibadah sebagai sebuah prioritas dalam kehidupan. Dan yang paling fatal, tidak mempelajari dulu apa manfaat ibadah itu dalam kehidupan akhirat dan dunia yang dia jalani. Kalau yakin dengan semua itu, semangat kita menjalaninya. Coba teman-teman setiap Jumatan itu, lihat ayatnya. Kadang-kadang orang cuma melihat di ayat yang ke-9-nya surah ke-62 itu. Coba cek surah Al-Jumu'ah, paling kiri sebelah atas ayat 9 sampai dengan 11-nya. Orang melihat surah Al-Jumu'ah cuma ayat 9-nya aja, 10 dengan 11 gak dibaca. Silakan cek. Teman-teman, buka Quran surah ke-62 ayat 9 sampai 11. Ini agak sedikit saja saya sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Awas, lihat baik-baik kalimatnya. Hai orang-orang beriman, jika telah diseru Anda, idza itu kalau dengan fi'il madhi past tense maka bentuknya mudhari. Hati-hati. Kalau ada kata idza, idza bentuknya past tense fi'il madhi, ya, itu maknanya mudhari, present atau future, akan. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Kata Allah, jika nanti tiba pertolongan Allah, yang dengan pertolongan itu kota Mekah akan ditaklukkan. Saat surat itu turun, surat An-Nasr, Mekahnya belum takluk. Baru turun, nanti akan ditaklukkan. Kapan? Nanti. Kalimatnya idza, setelah idza past tense, maknanya present. Ya, nanti future. Bisa nanti, mudhari dalam bahasa Arab. Sama idza nudiya lis-shalah. Hai orang-orang beriman, jangan diartikan kalau sholat sudah diseru, bukan. Kalau nanti waktu Jumat sudah diketahui akan tiba, kamu siap-siap. Di cara menerjemahkannya bukan azan baru siap-siap. Ada yang menerjemahkan kalau sudah diseru sholat Jumat, siap-siap. Jadi cara menerjemahkannya keliru. Dia dengar azan dulu, begitu azan baru siap-siap. Ayat ini akan mengatakan kalau kamu sudah tahu Jumat nanti jam berapa, waktunya kapan, siap-siap. Mandi dulu, cari baju yang bagus, ya, cari wewangian yang dibenarkan, siapkan waktunya. Apa yang penting di situ? Ayat rahasianya ayat 10 dan 11-nya. Rahasia terbesarnya ayat 10 dengan ayat 11. Apalagi di ayat 11-nya. Maaf, di ayat 11 Allah janjikan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Qul. Lihat, qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Kalau ada orang-orang yang masih mengabaikan Jumat, gak mau Jumatan, masih sibuk dengan pekerjaan, ada yang cari dunia, ada yang dagang, ada yang main-main, ada yang mengerjakan apapun. Kata Allah, katakan pada mereka, kalau mereka mau memprioritaskan Jumat, saya telah siapkan, saya ganti semua apa yang mereka anggap rugi. Saya siapkan yang terbaik untuk mereka, bahkan rizki yang tidak mereka ketahui. Kata Allah, apakah mereka mengerti? Kan saya yang punya rizki. Saya atur bagi mereka. Sama persis dengan Ramadan. Ketika orang bertanya,
Kapan puasanya? Kenapa begini? Bagaimana kalau saya sakit? Tujuannya adalah demi meraih keutamaan Ramadan, bukan meninggalkan amalan yang telah disiapkan itu. Ini penting saya sampaikan di awal, karena ada orang yang baru tahu Ramadan datang besok, udah nanya, kapan selesainya? Sementara kita jeda menunaikan salat Isya, kita sambungkan insyaallah dengan pembahasan Al-Baqarah ayat 184. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadakan penyesuaian karena insyaallah malam ini akan bergabung bersama kita dua orang tamu, satu dari Sudan, ya, Dr. Yasir Habibullah, dan beliau di antara delegasi yayasan besar di Sudan yang biasa memberikan beasiswa ke seluruh dunia, ya, untuk nanti belajar di kampus-kampus di negeri Sudan. Yang kedua nanti ada Profesor Muhammad Khiyar Al-Qabbani, beliau dari Syria, ya, dan bermukim di Istanbul, dan beliau ini teman-teman sekalian Presiden Ittihadul Jami'at Ad-Dawliyah di Liga Universitas Dunia yang berpusat di Istanbul, dan beliau mengepalai kampus-kampus di berbagai belahan nanti dunia, termasuk diantaranya di Turki, ya. Nanti insya Allah bergabung bersama kita, sekarang sedang di perjalanan. Karena itu kita menyesuaikan dari segi tempat, mudah-mudahan ini cukup untuk berdua nanti, ya. Saya di samping dah. Aku maaf tuh, ya. Baik, kita lanjutkan. Saat ayat puasa turun, sementara sahabat-sahabat Nabi SAW ada yang bertanya, karena saking inginnya menunaikan puasa dengan sempurna, mendapatkan janji yang telah disampaikan itu, dengan kekuatan iman yang sangat luar biasa, mereka mengklarifikasi pada Nabi SAW tentang persoalan-persoalan yang memungkinkan bagi sementara kalangan merasa sulit menunaikan puasa, bukan karena tidak ingin atau sulit menunaikannya, tapi karena kondisi tertentu yang dengan kondisi ini masih tetap menginginkan derajat takwa. Dan bagaimana solusinya dengan penunaian puasa yang dimaksudkan? Maka pertanyaan pertama, ya Rasulullah, berapa lama kami menunaikan puasa itu? Satu, terkait dengan waktunya. Bukan sekedar waktu, tapi durasi dalam penunaian puasanya. Berapa lama kami menunaikan puasanya? Maka turun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, sambungkan ke ayat 184-nya. Ayyaman ma'dudat. Saya ingin tuliskan dulu. Ayyaman ma'dudat. Baik. Ibu kelihatan ini, Bu? Belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Ibu kalau habis sholat Isya suka aneh-aneh deh, ya. Ayyaman ma'dudat. Ya. Perhatikan apa yang saya tuliskan. Ya, ma'dudat. Lihat sini, fokus. Perhatikan teman-teman, ada dua bagian yang ingin saya terangkan pada malam hari ini. Pertama, kata ayyam. Yang kedua, kata ma'dudat. Jawaban pertama yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, wahyu turun disampaikan oleh Allah langsung kepada Nabi, dan kalimatnya tidak langsung menunjukkan bulan. Allah tidak katakan berapa lama waktu menunaikan puasa, sebulan penuh, bulannya Ramadan misalnya, tidak. Kalimat pertama yang turun kalimat yang sangat indah. Kata Allah, ayyaman ma'dudat. Beberapa hari aja yang kalian bisa hitung hari-hari itu. Ini uslub, gaya bahasa semacam ini. Dalam bahasa balaghah itu ditunjukkan dengan bahasa yang memberikan ketenangan kepada jiwa. Bagaimana caranya ketika orang menerima sebuah perintah atau menerima sebuah informasi, merasakan kenyamanan, kelapangan, dan nikmat dalam menerimanya. Saya mau tanya pada Anda, ya, Ibu juga boleh ikutan jawab.
Kalau Anda datang ke mall misalnya, tiba-tiba mendapatkan harga barang, yang satu dituliskan 1 juta rupiah. Yang kedua dituliskan 999.999 rupiah. Dua barang yang sama, dengan kualitas yang sama, yang satu mengatakan 1 juta, yang satu mengatakan 999.999 rupiah. Anda pilih yang satu atau yang kedua? 900.000. Karena yang Anda lihat bukan jutanya. Lihat, yang Anda lihat bukan jutanya, yang Anda lihat ribunya. Padahal bedanya tipis, cuma 1 rupiah. Tapi apa yang Anda lihat dari sisi psikologi, orang melihat, oh ini lebih murah dibandingkan yang ini. Bukan karena murahnya, karena merasa ringan untuk mendapatinya. Bayangkan kalau orang belum pernah puasa selama sebulan, tiba-tiba turun keterangan, puasa sebulan penuh, nggak boleh kurang, puasanya siang, maghrib itu baru boleh buka. Mulai dari subuh sampai dengan maghrib. Langsung disampaikan, apa semua orang kemudian akan mengatakan siap menunaikannya. Demi Allah saya katakan, mau ada halilintar, mau ada geledek, nggak ada yang mengatakan siap. Orang akan berpikir, wah kok banyak amat ya, wah kok begini ya, kok begitu ya. Maka turun keterangan yang memudahkan untuk diterima. Ayyaman ma'dudat. Berapa lama ya Rasulullah? Beberapa hari aja, yang kamu bisa hitung. Sehari puasa. Ya Rasulullah, sehari, besok puasa lagi, besok puasa. Lusa puasa lagi. Hari pertama menyesuaikan. Hari kedua nikmat. Hari ketiga jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, kalau nggak menunaikan malah nggak enak. Antum silahkan cek. Anda terbiasa menunaikan tahajud. Awal-awal saat memulai kan terasanya penyesuaian. Belum pernah tahajud, malamnya mau bangun. Menyesuaikan. Dari bangun pengen 1:30, alarm di setel 1:30, kan? Ya seperti biasa, 3 kali alarm, 1:30, jam 2, 2:04, 1:30 mematikan alarm yang jam 2 matikan alarm jam 2:04, jam 2:04 nyalakan alarmnya, matikan langsung, duduk sementara waktu, bangun jam 5, ya. Penyesuaian. Hari kedua tekad lebih kuat lagi, hari ketiga terus tunaikan sampai terbiasa. Dulu mau tahajud susah, sekarang ketinggalan tahajud bisa gelisah. Adzan subuh baru mulai 4:30. Jam 4:40, antum bangun jam 4:35, padahal azan aja belum. Tapi karena Anda terbiasa tahajud, begitu Anda bangun, ya Allah terlambat saya. Terlambat bahasanya. Dulu mau tahajud susah, sekarang jadi kebiasaan. Maka ketika Allah sampaikan, beberapa hari saja hitung. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lama-lama nggak kerasa, sebulan jalan. Kalimat pertama ini memberikan gambaran kepada kita, kalau Anda ingin mengawali sesuatu yang belum pernah Anda tunaikan sebelumnya, atau memerintahkan kepada orang lain yang baru menunaikan di awal penunaiannya, maka kaidah mengatakan jangan dipersulit. Jangan berikan beban yang berlebihan, yang penting terpenuhi kemudian syarat-syarat dan rukunnya, tunaikan dengan baik, mulai dengan pelan-pelan sehingga merasakan kenikmatannya. Kalau sudah terasa nikmatnya, maka banyak pun tidak akan terasa bagaimana beban kemudian mengikutinya. Ambil contoh begini misalnya. Tahajud. Saat diperkenalkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, itu nggak langsung perintahnya mengatakan 11. Atau misalnya 23. Tidak. Kalimat Nabi-nya di hadis Muslim. Menurut keterangan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, nomor hadis 749. Nabi mengatakan pada para sahabat, haddatsana qala, kata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Apa kata Nabi? Kalimatnya rak'ataini. Tunaikan 2 rakaat. Salatul laili masna. Salat malam itu kalau pengen ditunaikan, coba dulu dengan 2 rakaat. Masna. Kalau sudah nyaman 2 rakaat, masna, tambah lagi 2. Terus tanpa bilangan. Jadi kalau orang sudah merasa enak tuh mau 2, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi. Tapi Nabi mulai mengatakan, salatul laili masna. Wa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Fa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Kalau di antara kalian ada yang khawatir tiba-tiba subuh akan datang, maka segera tunaikan witir 1 rakaat. Kalimatnya simpel, sederhana, tapi padat isinya.
Karena kalimat yang mengatakan apabila subuh akan tiba, jangan-jangan ada orang bangun mendekat ke subuh. Subuhnya 4.40. Ada orang baru bangun jam 4. Kan nggak mungkin baru bangun jam 4 langsung tahajud. Baru bangun, alhamdulillah ahyana ba'da ma amata wa ilaihin nusur. Bangun Allahu Akbar, mustahil. Pasti duduk dulu, pasti ke toilet dulu, pasti buang hajat dulu, pasti wudhu dulu. Itu saja butuh waktu kurang lebih 15-20 menit. Begitu Anda siapkan 15-20, ambil 20-nya. Bangun jam 4, subuh 4.40, Anda baru siap tahajud 4.20, tinggal 20 menit. Mau Anda tunaikan, begitu Anda tunaikan 2 rakaat, lihat lagi sudah 4.30. 4.30 tinggal 10 menit. Anda khawatir kalau tunaikan lagi tambah 2 rakaat gak dapat witirnya, segera tunaikan dengan 1 rakaat. Ini bagi pemula. Bagi yang sudah lancar, besok tambah lagi 2 rakaat, 4. Tadinya bangun jam 4, naikkan lagi. Bangun misalnya jam 3:30, setengah 4. Yang awal-awal bangun kenapa didekatkan ke subuh? Supaya nanti tidak ada ngantuk saat subuhnya. Memang betul bangunnya jam 2. Tahajudnya jam 2.30. Selesai misalnya jam 3:15. Sunnah Nabi berbaring dulu, tidur. Begitu bangun jam 5:13. Ini jadi masalah. Jadi kalau sudah merasa nikmat, naikkan 4, witir 1, naik lagi 6, witir sekian. Sampai standar 11, bisa 4, 4, 3, bisa 2, 2, 2, 2, ujungnya 1. Nikmat lagi, tambah lagi, silakan sebanyak-banyaknya. Ada yang 21, ada yang 23, ada yang sampai ke 36, ada yang 39, ada yang sampai ke 40. Demikian sahabat-sahabat Nabi salafus saleh mengerjakannya. Nah itu banyak tersebar di kitab-kitab hadis yang sahih. Ini gambarannya. Maka ketika ayat diturunkan kata Allah, ayyaman ma'dudat. Maka saat Anda menunaikannya, nanti teman-teman, bagi kita sudah biasa. Tapi kan ada anak yang baru balik. Ada anak yang latihan. Jadi kalau anak bertanya, Pak, Nanda belajar ada Ramadan puasa. Ramadan itu lama nggak ya? Cuma beberapa hari saja. Itu jawabannya. Anak Anda baru balik, ikutan ngitung. Nah, kita nanti puasa ya. Yuk, jangan dilihatkan dulu 30 harinya. Jangan lihatkan sebulannya. Tapi tanamkan oleh Anda, hitung bareng-bareng. Nah, besok puasa ya, sehari. Yuk, sampai dengan maghrib, bismillah. Ayo teruskan. Alhamdulillah mah bisa maghrib. Hebat, besok lebih sempurna lagi. Tambah hari yang kedua. Tuliskan, 2. Alhamdulillah mah kuat. Berarti hari ketiga lebih kuat. Tambahkan lagi. 3, 4, 5. Sampai dengan ke-30-nya, Anda katakan kepadanya, nah, rasa-rasanya wajahmu sudah seperti ahli surga. Mama waktu seusia Nanda tuh, wah berat. Kok sekarang Nanda lebih hebat ya? Bisa lebih hebat daripada mama. Iya dong, siapa dulu dong? Tuh. Ya. Kalau suasana seperti itu orang semua enak gitu. Itu yang dimaksudkan dengan ayyaman ma'dudat. Paham? Nah, cuma yang mau saya katakan adalah kalimat yang menggunakan kata ma'dudat. Di Quran Anda temukan 2 jenis. Ada yang menggunakan ta maftuhah begini. Diawali alif sebelumnya. Ada yang menggunakan ta marbutah, ma'dudah. Ayyaman ma'dudah. Apa perbedaan di antara keduanya? Buka dulu Quran surah kedua ayat ke-80, paling kiri sebelah atas. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Taknya ta marbutah. Was, fokus. Nanti kalau baca Al-Quran Anda akan temukan 2 kalimat ini kelihatannya sama tapi bacaannya berbeda. Yang ini ayyaman ma'dudat, yang kedua ayyaman ma'dudah. Ayyaman ma'dudah. Seperti ini. Ya. Allah. Fokus. Ini ayyaman ma'dudat, yang ini ayyaman ma'dudah. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda menggunakan bentuk yang pertama, misal yang ini, ayyaman ma'dudah. Contohnya Quran surah Al-Baqarah ayat ke-80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Gini, mesti begini. Kalau dituliskan seperti ini, bacaannya pendek ma'dudah, ujungnya tak marbutah,
Maka ini maksudnya hari-harinya. Awas hati-hati. Sifatnya belum pasti berapa hitungannya. Berapa banyaknya. Hanya mengatakan beberapa hari tapi belum tahu berapa harinya. Apakah 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari. Sifatnya masih abstrak, masih umum. Hanya mengatakan berapa hari. Ketika ditanya berapa hari. Ya belum pasti, yang penting beberapa hari. Jelas? Makanya ketika ada kemudian Nabi mengingatkan kepada orang-orang ahli kitab yang sebetulnya di kitab mereka dijelaskan, ada Nabi yang terakhir namanya Muhammad, disebut juga sifatnya dengan nama Ahmad, ada Al-Mahi, ada Al-Kafi, diterangkan semuanya, kemuliaannya, tandanya di punggungnya ada tanda, semuanya disebutkan, tapi mereka masih ingkar. Padahal mereka sendiri yang berdoa, ya Allah mohon kirimkan pada kami seorang Nabi, seorang Rasul paling hebat penutup, dikirimkan. Cuman karena bukan dari keturunan mereka, iri hati dan dengki muncul, ditolak Rasul itu. Maka dijelaskan kepada mereka, resiko bisa begini, resiko bisa begitu. Sama dengan umat-umat sebelumnya. Di masa Nabi Isa alaihissalam, sampai ke Nabi Musa alaihissalam, diingatkan tidak mau, disampaikan tidak berkenan. Maka bahkan mereka mengatakan, kalaupun diancam dengan neraka, mereka berkata, kalaupun masuk neraka, paling-paling cuma sebentar, beberapa hari saja. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan kepada Rasul yang diutus, nggak apa-apa masuk neraka juga. Kami dekat dengan Tuhan kok. Kami bangsa terpilih, kami orang paling hebat, yang paling dekat dengan Tuhan. Kalaupun Tuhan murka masuk neraka, paling nggak akan lama, beberapa hari saja. Cuma ketika ditanya, berapa hari? Nggak bisa jawab. Jelas ya? Ketika ditanya berapa hari, nggak ada yang bisa jawab. Sebagian dari kalangan mereka mengatakan, sebagiannya lagi, ya ada beberapa yang mendengar, sebagiannya lagi mengatakan, paling 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ada yang mengatakan seminggu. Makanya ketika yang sebagiannya menjawab, disebutkanlah di Ali Imran ayat ke-24. Paling kanan sebelah atas. Kalimatnya berubah dari dah menjadi tat. Quran surah ketiga ayat ke-24. Yang Ali Imran awal kalimatnya menggunakan dzalika, yang Al-Baqarah tidak menggunakan dzalika. Yang Al-Baqarah wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Yang Ali Imran dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Ada ayatnya? Perhatikan sama-sama kalimatnya. Cuman awalnya berbeda, yang satu wa qalu, yang kedua dzalika bi annahum qalu. Karena yang satu mengatakan paling beberapa hari di neraka. Cuma mereka nggak bisa jawab berapa. Yang satu tebak-tebakan, yang lain mengatakan, paling beberapa hari, 3, 5, paling lama sampai seminggu. Hari-hari yang mereka hitung sendiri. Ketika mereka bisa menghitung harinya dengan khayalan mereka, 3, 5, paling 7 hari, maka Al-Quran merubah kalimat yang menggunakan ayyaman ma'dudat untuk menunjukkan perbedaan golongan pertama dengan yang kedua. Yang pertama, asal menyampaikan tapi nggak bisa menyebutkan. Yang kedua tebak-tebakan, paling beberapa hari yang bisa dihitung. Jelas? Maka nanti dijawab oleh Allah kemudian di Quran surah ke-32 ayat yang kelima itu saat menjelaskan malaikat turun naik dan menyampaikan perbedaan waktu kemudian di langit dan di bumi. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Perbedaan akhirat itu kalau kalian masuk ke dalam hukum akhirat, maka bedanya satu harinya sama dengan 1000 tahun. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalian mengatakan di neraka cuma beberapa hari, rasain. Saya jadikan sehari sama dengan 1000 tahun urusan dunia. Kalau mau coba silakan. Seharinya 1000 tahun, 1 detik yang 48 hari. Diseakan-akan ingin memberikan jawaban bahwa pada orang-orang yang merasa mengatakan neraka paling cuma sebentar, saya tunjukkan perbedaannya. Sehari kata Allah sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau ada yang dicelupkan ke neraka, itu paling ringan, itu neraka celup paling ringan. Quran surah keempat ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ingkar pada petunjuk-petunjuk kami, ajakan-ajakan kami, arahan-arahan kami tarik ubun-ubunnya, kami celupkan ke neraka, dicelupkan. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kami celupkan, hancur semua tubuh dan kulitnya. Kami angkat kembali, kami tumbuhkan lagi kulitnya. Karena indera perasa yang paling pekat itu kulit. Kulit. Orang kalau dicambuk sekali, sakit. 2 kali, sakit. Berkali-kali, ada pekat rasa baal di dalamnya. Ada merasa sudah mulai berkurang sakitnya. Karena itu Allah celupkan ke neraka, hancur semuanya, diangkat, diwujudkan kembali kulitnya untuk merasakan siksa yang sama dengan sebelumnya. Dan diterangkan kemudian di surat yang lain, 1 harinya sama dengan 1000 tahun.
1 detiknya sama dengan 48 hari. Jelas? Saya ingin tunjukkan bahwa kalau kalimatnya menggunakan tak marbutah ayyaman ma'dudah, maka bilangan harinya belum jelas berapa harinya. Tapi kalau kalimatnya menggunakan ma'dudat, berapa harinya sudah terukur. Jelas? Tidak akan melewati batas-batas yang mungkin bisa kita hitung, atau batas-batas yang sudah populer di kehidupan kita. Maka ketika Allah turunkan jawaban, berapa lama ya Rasulullah? Kata Allah, ayyaman ma'dudat. Jawabannya menggunakan alif dan ta, bukan menggunakan yang ini. Kalau menggunakan yang ini, ayyaman ma'dudah, alif ta-nya hilang, maka orang Arab akan paham. Ini beberapa hari tapi nggak jelas nih. Berapa hari sebetulnya puasanya? Perhatikan begitu indahnya diksi dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran dikatakan seperti tuduhan orientalis, dan orang-orang tidak bertanggung jawab bahwa ini rekayasa Nabi, maka mustahil Anda menemukan detil itu seperti ini. Ini menunjukkan bukan dalam kalangan manusia, bukan dalam kalangan jin, dan bukan dalam kreasi makhluk. Al-Quran nyata firman Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Baik. Ini bagian pertama. Nah, jadi, saya ingin sampaikan bahwa jika nanti Anda berhadapan dengan orang-orang yang pemula itu banyak. Bisa anak-anak yang baru baligh, mu'allaf misalnya baru kenal, baru masuk Islam, kan? Sampaikan. Atau orang misalnya baru tobat, pengen puasa, kadang-kadang masih belum kuat, motivasi. Ya, pernah saya beberapa waktu yang lalu ada preman baru tobat itu. Masya Allah, tobat betul. Satu di Kalimantan, satu yang Sumedang. Yang agak unik Sumedang. Tobat, iya, siap puasa. Cuman karena sebelumnya nggak pernah puasa, sampaikan motivasi paling beberapa hari. Jalan dia, siang-siang langsung ekspansi. Yang tadinya keras dipakai dengan tegas. Ekspansi, ke warteg-warteg jalan. Lihat siang-siang. Lihat ada yang buka. Begitu masuk gebrak meja. Ini Ramadan. Gak menghormati bulan Ramadan. Tutup dong katanya. Kalaupun Anda mau buka, pasang tirai di luarnya. Supaya nggak semua orang bisa melihat seperti ini. Banyak yang kegoda. Langsung namanya preman sebelumnya gitu kan. Langsung ditutup pakai tirai dan sebagainya. Begitu sudah ditutup, si mantan preman ini keluar lagi ngelihat kanan kiri masuk lagi. Pak, es teh manis 1. Karena memang asalnya tidak terbiasa puasa. Dan pelan-pelan masih ada kita hargai karena ada keinginan kuat yang seperti itu kadang-kadang butuh bimbingan-bimbingan. Pelan-pelan naikkan lagi, dorong lagi, berikan lagi pemahaman, berikan lagi ilmu. Jadi kalau ada orang baru hijrah, baru mendekat, jangan banyak disudutkan. Dorong motivasi. Begitu sahabat Nabi dulu melakukannya. Jangan kemudian Anda rendahkan orang baru masuk, kemudian sudah dicela. Ke masjid kok kerudungnya begitu. Beda dong antara umat Nabi dengan umat-umat yang bukan Nabi. Wah, siapa sebetulnya? Coba perbaiki diri kita. Ya, kalau ada orang baru datang, belum berkerudung, kita dorong bismillah, pakai kerudung. Sayang, kamu tuh sebenarnya lebih cantik kalau pakai kerudung. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita di surga ya. Dan insya Allah. Saya mah yakin ya wajahnya nggak akan jauh dari yang 3 ini nih. Insya Allah khair. Jadi cari kalimat-kalimat yang bagus tuh. Kalimat-kalimat yang enak, yang indah. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan diajak, kamu sih kenapa sih ngajak aku sholat terus? Itu kan urusan aku. Ya memang nggak apa-apa. Cuman kita kan sudah bersahabat sudah lama. Ke kantor bareng-bareng, makan bareng-bareng. Maaf kalau saya merasa mungkin tidak nyaman, rewel dan sebagainya. Tapi demi Allah, saya takut kita berpisah saat di akhirat. Ya. Saya sayang dengan kamu, kita bersahabat, kita baik-baik, kita kerja di kantor yang sama. Tapi bagaimana kalau suatu saat kita berpisah di akhirat? Ya kalau memang tidak bermanfaat, minimal kamu bisa dengar saja. Dan saya tidak akan lelah mendoakan kamu. Itu pelan-pelan disampaikan dengan bahasa hati. Dan itu lebih memotivasi dibandingkan Anda menghukumi orang lain. Paham ya? Itu poinnya. Kita belajar banyak dari sini, hanya dengan satu ungkapan, dengan ayat yang belum kita sempurnakan. Ya Rasulullah, si fulan sakit, bagaimana menyempurnakannya? Ya Rasulullah, si fulan dalam perjalanan, tapi masih pengen puasa, apakah diperkenankan? Ya Rasulullah, ada orang-orang yang memang susah. Susah sekali. Jangankan bulan Ramadan, jangankan suruh puasa sehari-hari aja, mau puasa setengah hari susah. Kekuatannya nggak ada, lemah fisiknya, bagaimana solusinya? Maka teruskan ayatnya. Faman kana minkum marida aw ala safarin
fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Masya Allah. Tahan. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau sakit? Pertanyaan kedua, bagaimana kalau sedang safar? Ini belum selesai ini. Apa yang dimaksud dengan sakitnya itu? Di mana sakitnya? Seperti apa jenis penyakitnya? Apakah misalnya sakit kaki, kepeleset, lantas boleh tidak puasa? Astagfirullah, astagfirullah. Makan. Kenapa makan? Sakit. Kan yang sakit di kaki, tapi kan kata Quran faman kana minkum maridha. Bagaimana cara menafsirkannya? Karena pernah terjadi ada orang sedang mengiris bawang, tiba-tiba tangannya teriris di bulan Ramadan. Ini nyata, ada di kisah-kisah buku-buku fikih. Begitu teriris kemudian dia makan. Anda kok makan kan sedang puasa? Bukankah Allah mengatakan faman kana minkum maridha? Kalau ada di antara kalian sakit, ini saya keiris sakit, buktinya berdarah. Apakah pengertiannya yang seperti itu atau ada konsep yang lainnya? Nanti kita akan lihat. Yang kedua, safar. Apa yang disebut dengan safar? Berapa jarak perjalanan seseorang disebut dengan safar? Apakah yang disebut dengan ilatnya masafah, jarak, atau yang disebut dengan masyakkah, kesulitannya? Apa yang disebut dengan safar yang membolehkan kita berbuka untuk puasa? Masafah itu jaraknya, distance. Rumus fisikanya S sama dengan V kali T. S sama dengan jarak. Ya, rumusnya V dikali T, kecepatan dikalikan dengan waktu. Atau yang kedua, yang dimaksudkan adalah tantangannya masyakkah. Betapa berat beban di jalannya, sehingga dengan beratnya beban itu mengharuskan kita berbuka puasa. Contoh paling gampangnya misalnya, jarak dari Bekasi ke Semarang, dengan Bekasi ke Lebak Bulus, jauh mana? Ke Semarang. Berangkatnya sama-sama, jam 12 misalnya. Awas hati-hati. Atau berangkat setengah 12. Adzan zuhurnya jam 12, misal lewat 2. Berangkat setengah 12, saya pakai pesawat dari Halim. Perjalanan cuma 45 menit. Artinya apa? Sebelum jam 1 saya sudah sampai Semarang. Dari sini ke Lebak Bulus pakai beca. Mau masuk beca kayu nggak boleh. Pak ini nggak bisa, tapi kan tulisannya beca Pak. Beca kayu, beca saya sudah ada kayunya. Kenapa nggak boleh masuk? Ini jalan tol Pak. Ya, kalau begitu jangan namanya dengan beca kayu. Misalkan rame dah. Lewat lagi, muter jalan biasa. Kayu terus sampai Lebak Bulus. Baik, pertanyaannya, jarak sini ke Lebak Bulus lebih dekat dibandingkan jarak ke Semarang. Tapi beban di jalannya lebih berat dengan mengayuh beca ke Lebak Bulus dibandingkan naik pesawat ke Semarang. Nah, dari kasus ini, mana yang disebut dengan safar? Jelas? Nanti, tunggu ya. 3. Awas, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Ada orang-orang yang memang kesulitan untuk puasa, sulit puasanya. Siapa orang ini? Apa orang yang enggak pernah puasa sehingga merasakan sulit? Atau fisiknya sangat lemah sehingga tidak memungkinkan puasa? Atau orang sekarang susah, besok bisa? Mana yang dimaksudkan dari ketiga-tiganya ini? Setelah itu, yang paling indah, bagian terakhirnya, faman tatawwa'a khaira, siapa yang bisa memperbanyak kebaikan di bulan puasa itu. Baik. Kenapa kalimatnya menggunakan kata khair? Padahal baik disebutkan dengan 5 nama dalam Al-Quran. Ada kata tayyib, Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ada kata khair, Quran surah 3 ayat 110. Kuntum khaira ummah. Ada kata ma'ruf digabungkan dengan khair, Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ada kata ihsan disebutkan misal di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Ya, wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan ada kata salih disebutkan di Quran misalnya surah ke-7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Kenapa yang disebutkan khair bukan salih, bukan ma'ruf, bukan tayyib, bukan pula ihsan. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dari semua kondisi ini kata Allah, kalau bisa puasa itu lebih bagus kalau kalian tahu. Pertanyaannya, kenapa dalam kasus tertentu Allah masih mendorong kita untuk berpuasa? Apa rahasia di balik dengan penekanan itu?
Rahasia penekanan untuk puasa. 4, 5. Nah, persoalan 5 hal ini kita akan bahas dalam pertemuan yang berikutnya insya Allah. Baik, hari ini spesial karena kita akan persiapan menuju tanggal 31 Maret 24 Rajab 1440 Hijrah. Saya akan umumkan sesuatu yang sangat penting. Di momen itu, insya Allah teman-teman sekalian, kita akan mulai melakukan grand launching untuk program At-Taisir. Bagaimana kita bisa menghadirkan Quran dalam kehidupan. Kami nanti akan tunjukkan cara penggunaan At-Taisir di Istiqlal itu. Tersambung pula live insya Allah. Tapi saya ajak bagi Anda yang nanti bisa hadir, akan lebih bagus Anda datang. Karena nanti saya akan perkenalkan bagaimana menggunakan mushaf, buku MZN dan murojaah secara bersamaan. Lalu kami tunjukkan nanti teman-teman yang sudah mencoba menghafal. Nanti ada yang 23 hari, 25 hari, 28 hari. Kita tes nanti satu-satu mereka. Seperti apa hafalan yang dimaksudkan. Dan hadir bersama kita nanti insya Allah ada tokoh-tokoh. Ya, tokoh di Indonesia, ada kepala daerah yang senang Quran. Mungkin antum belum tahu kalau ada kepala daerah yang sudah menetapkan wilayahnya semua, itu mesti umat Islamnya dekat dengan Quran, hafal Quran dan menerapkan metode At-Taisir. Ada duta besar ahli Quran, ada juga tokoh-tokoh nanti yang terlibat dengan kita. Malam ini kita kedatangan tamu, kita coba hadirkan dulu untuk takrim, memuliakan kita kepada mereka berdua. Yang pertama insyaallah yakun ma'ana fi hadhihi al-laila disampaikan al-alim al-murabbi ya من الأساتذة من سوريا الأصل والمقيم في اسطنبول ويكون معنا إن شاء الله الشيخ بروفيسور محمد خيار الغباني والآخر أتى من السودان الدكتور حبيب الله. طيب يا اخوة الكرام والحمد لله اليوم جزاك الله خير الله يبارك فيك ما شاء الله. بسم الله الحمد لله يشرفنا في هذه الليلة وتكون إن شاء الله ليلة منورة لنا جميعا بحضور من أساتذتنا ومشايخنا والنجوم من نجوم العالم الإسلامي أتى من بلاد بعيدة ولكنهم يعني قريب معنا في القلوب وشقيقنا يعني وخاصة فيما يتعلق باعتقاد الإسلامي. فأولا بيمين المباشر الشيخ الكريم الأستاذ المبين ما شاء الله أتى من بلاد مباركة حيث إن إبراهيم عليه السلام مر بها وإن الأنبياء أيضا كانوا فيها فمشهور جدا بلاد مباركة. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حين أمر الله جل وعلا بأن أسرى له يعني في ليلة مباركة وقيل له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بها. وأتانا اليوم في هذه الليلة الشيخ الأستاذ بروفيسور دكتور محمد خيار الغباني السوري وهو مقيم في اسطنبول وأيضا هو رئيس من اتحاد الجامعات الدولية. فهمتم؟ Ini saya perkenalkan, kita ada kedatangan tamu malam hari ini yang di sebelah kanan saya. Ini Masya Allah dari negeri yang diberkahi, banyak para nabi terlahir, tumbuh, berkembang hidup, bahkan wafat di sana, yaitu wilayah Syam yang sangat diberkahi. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Syam itu sekarang masuk ke 4 negara. Ada Syria, ada Palestina, ada Jordan, ada Libanon. Dan beliau datang dari Syria. Ya subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu ya linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Termasuk Syam di dalamnya. Maka datang bersama kita pada malam hari ini. Beliau juga seorang presiden ya di Liga Kampus Dunia, yaitu
Ittihadul Jami'at Ad-Dawliyah. Ya, beliau bernama Profesor Dr. Muhammad Khiyar Al-Ghabbani. Ya, ini mengenakan imamah ya khas juga dari sana, yaitu diwariskan pada orang tua kita dulu, dan kita bisa temukan di pahlawan-pahlawan nasional kita juga mengenakan jubah-jubah dengan pola berbeda, tapi nasabnya tersambung ke Nabi. Ada tersambung nasabnya. Kalau Anda lihat nanti ada beberapa bagian dari sorban, cara menatanya beda-beda dan nasabnya tersambung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat misalnya ada Pangeran Diponegoro, ya, ada Imam Bonjol dan sebagainya dan seterusnya. Thumma aidan ma'ana masyaallah هذا معروف جدا احيانا معرفه لا تعرف وزارنا يعني سنويا دكتور ياسر حبيب الله السوداني اتى من السودان وكما عرفتم يعني السودان ايضا تكون دوله قريبه معنا والدكتور ياسر كما عرفتكم في السنوات السابقه او ايام السابقه وهو ايضا من عضو المنظمات الطلاب للوافدين واليوم خاصه زارنا للبرنامج في يوم الأحد خاصة في مسجد الاستقلال فنعرفكم إن شاء الله بطريقة حفظ القرآن الكريم 30 يوما 30 جزءا بطريقة التيسير مستوحى من إشارات القرآنية فنكون معكم إن شاء الله في يوم الأحد لكن هذه الليلة تشرفنا بحضورهما لنستفيد منهما يعني توصيات والموعظة حسنة وخاصة في برنامج هذه أو برنامج الأسبوعي في رحاب القرآن والسنة وشيخنا الكريم يعني نحن عندنا برنامج أسبوعيا سميناه في رحاب القرآن والسنة ونتحدث به يعني فيما يتعلق بعلوم القرآن والآيات القرآنية وخاصة الآيات التي تتعلق يعني مباشرة بحياة الإنسان وحياة المجتمع فأحيانا تأتي الأسئلة من قبل المجتمع يعني يتساءلون عن الأحكام للأشياء فنجيب بالآيات القرآنية والأحكام للأحاديث النبوية الصحيحة فاليوم يعني نريد أن نستفيد منكما يعني النصيحة والتوجيهات والموعظة الحسنة لهذه الوجوه النيرة والمشتاقة إلى التوصيات والموعظتكما فليتفضل مشكورا نبدأ من الشيخ محمد خيار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سعدت وسررت بحضوري في هذا المكان المبارك وازددت سعادة وشرفا وتشريفا بدعوة أخي الداعية الشيخ فضيلة وسماحة الشيخ هدايات اسم على مسمى إيدي هدايات ما شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الخير والنفع على يديه ليس في إندونيسيا فقط بل في العالم الإسلامي وفي العالم كله وليس للإنس فقط للإنسان بل للجان الله سبحانه وتعالى بعث النبي عليه الصلاة والسلام رحمة ليس للإنسان فقط للعالمين نعم. Baik, beliau menyampaikan setelah beliau menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwa beliau sangat gembira, bahagia malam hari ini berada di sini berhadapan dengan teman-teman sekalian. Dan beliau menyebutkan senang dengan undangan yang telah kami sampaikan dan bermohon kepada Allah semoga setiap dai khususnya di Indonesia ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya bisa menerangkan dakwahnya bukan hanya sekedar untuk di Indonesia tapi juga bisa di luar Indonesia, bahkan mudah-mudahan dakwah-dakwah kita tidak hanya bisa didengar oleh manusia tapi juga oleh kalangan-kalangan yang lain seperti jin. Karena Rasulullah SAW tidak hanya diutus untuk manusia, ketika Allah menyampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan sekedar untuk manusia, untuk juga seluruh makhluk-makhluk di seluruh alam. Fadhal. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأمة النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا رحمة للعالمين للإنسان للجان حتى للحيوان. كان تأتي الدابة الجمل أو الحمار تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم
من صاحبها أنه يطيل الجلوس عليها أو صاحبها يقوم بتعذيبها. Baik, teman-teman mesti mengetahui ini informasi yang sangat penting sekali. Kita mesti sadar bahwa Nabi SAW juga umat Nabi Muhammad SAW seluruhnya mendapat risalah yang sangat luas, sangat universal, bukan hanya hubungan dengan manusia tapi dengan seluruh alam. Alam dimaksudkan bisa mencakup alam jin, bahkan termasuk alam hewan. Tidakkah Anda pernah mendengar kisah bahwa ada unta, bahkan keledai yang pernah mengeluh kepada Nabi SAW karena tuannya, pemiliknya itu terlampau lama duduk di pundaknya, di punggungnya. Dia terlampau seakan-akan menzoliminya, menggunakannya berulang-ulang dalam waktu yang sangat lama dan tidak memberikan waktu untuk istirahat. Maka hewan itu mengadu kepada Nabi SAW, menuntut bagian dari sifat Nabi untuk memberikan rahmat pada semesta alam. والحديث أيضا عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم بدجاجة مع أولادها فراخها فأخذ الصحابة هؤلاء الفراخ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الفراخ إلى أمهم وقال لا تفجعوها بفراخها صلى الله عليه وسلم. Dan juga temankah teman-teman dengar hadis yang sahih yang menerangkan tentang rahmat Nabi kepada hewan. Ya, ketika Nabi menemukan kemudian kisah dari sahabat, ada sahabat yang memiliki teman-teman ayam dan dengan anak-anaknya yang baru saja kemudian menetas dari telurnya, kemudian dari situ dikumpulkan dengan ibunya, berjalan, lalu sahabat memisahkan anak-anak dengan ibunya. Ketika Nabi mendengar seperti itu, maka Nabi mengatakan pada sahabat, jangan pisahkan anak-anak dari ibunya, satukan lagi, kembalikan ibunya lagi karena mereka masih membutuhkan dia. Ini menunjukkan bagaimana pada hewan saja Nabi memberikan perhatian, kasih sayang dan rahmat luar biasa, apalagi pada manusia. Beliau ingin sampaikan jika nabinya jadi nabi rahmat, maka umatnya pun mesti meniru keteladanan Nabi SAW. وكلكم تعرفون حادثة جزع النخيل وبكاء جزع النخيل الذي كان يستند عليه صلى الله عليه وسلم في إلقاء الخطب والدروس، فقام الصحابة بصناعة منبر للنبي عليه الصلاة والسلام، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجزع وصعد على المنبر يخطب، فقام الجزع والصحابة يسمعون صوت الجزع يبكي اشتياقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي على المنبر وأخذ الجزع يضمه كما يضم الطفل الصغير ويرضيه ويسترضيه لجزع النخلة. هذه هي الرحمة حتى للخشب، الرحمة حتى للحجر، الرحمة لكل شيء. هذا هو الإسلام، وهذه هي هداية الإسلام، وهذه هي الرحمة التي ينطلق منها الإسلام والمسلمون لجميع الدنيا. Baik, beliau juga menambahkan bahkan tidak hanya bagi hewan. Pernahkah teman-teman dengar sebuah kisah kasih sayang Nabi kepada tumbuhan? Ketika satu ketika Nabi kemudian menjadikan satu batang kurma sebagai tumpuan dalam khutbah beliau, tiba-tiba sahabat membuatkan satu mimbar yang baru. Ketika dibuatkan mimbar yang baru, Nabi tidak berkhutbah lagi di batangan kurma tadi, lantas batangan kurma itu kemudian mengadu, merintih, menyampaikan keluhannya. Ya, menyampaikan seakan-akan beliau itu ingin digunakan terus oleh Nabi SAW. Dan sahabat mendengar suara itu. Tapi apa yang paling menarik, tiba-tiba Nabi kemudian mendatangi batangan kurma itu, memeluknya dengan erat seperti beliau memeluk seorang anak kecil. Ya, kemudian ingin memberikan kasih sayang. Dan dalam kisahnya yang sempurna, Nabi menawarkan kepada pohon ini, batangan kurma ini, apakah kamu ingin bersama saya di dunia atau di akhirat nanti menemani saya? Maka kemudian dia memilih untuk di akhirat, lalu Nabi menguburkannya dengan keadaan yang sangat luar biasa, dengan perlakuan yang baik. Setelah itu Nabi menggunakan mimbar yang tadi telah dibuatkan. Dan berkumpul pohon ini dengan Nabi di surga. Ya, berkumpul dengan Nabi di surga. Tapi yang ingin beliau tegaskan adalah, itulah nilai keislaman. Islam punya nilai kasih sayang, rahmat bagi manusia. Islam punya nilai kasih sayang bagi hewan. Islam punya perhatian yang baik bagi tumbuhan. Jadi kalau ada umat Islam, maaf ya, senang misalnya memperlakukan hewan dengan tidak baik. Punya hewan peliharaan tapi dizalimi, senang merusak tumbuhan, ada yang nebas tumbuhan, ada yang gundulin hutan, ada yang merusak lingkungan, atau lebih daripada itu, tumbuhan saja dilindungi, hewan dilindungi, apalagi manusia. Senang mencela manusia, senang berselisih, maka dipertanyakan bagaimana dia menerapkan nilai keislaman dalam kehidupan. Itu yang dimaksudkannya. Wa rahmatun Nabi alaihi salatu wassalam kanat 'amma syamilah. فهو يرحم الأطفال ويرحم الرجال ويرحم الحيوان ويرحم النساء، فصلى الله عليه وسلم كان يركب
على ظهره وهو ساجد في الصلاة الحسن والحسين، وحتى جاءت في الروايات زينب حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم تركب على ظهره وهو ساجد إمام، ويطيل السجود النبي عليه الصلاة والسلام حتى يظن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه أنه قد قبض وهو ساجد، وهو لم يقبض ولكن لا يريد أن يقوم من سجوده كي لا يزعج زينب حفيدته صلى الله عليه وسلم. Dan pernahkah teman-teman tahu bagaimana Nabi memperlakukan cucu-cucunya dengan penuh kasih sayang yang sangat luar biasa? Bukan sekedar rumus menjadi kakek yang sangat sayang pada cucu, itu sudah pasti. Kakek lebih sayang kepada cucu dibandingkan mungkin kepada anaknya langsung, atau nenek demikian. Tapi kami ingin sampaikan bagaimana kasih sayang itu diterapkan bahkan dalam keadaan beribadahnya. Adakah teman-teman yang tahu bahwa Nabi ketika sedang sujud, ada Al-Hasan dan Husain kemudian naik ke pundaknya, lalu Nabi melamakan sujudnya. Bukan cuma cucunya yang dua laki-laki Al-Hasan dan Al-Husain, tapi juga ada Zainab, cucu perempuannya. Cucu Nabi SAW yang perempuan. Pernah Nabi kemudian sedang dalam keadaan sujud, naik ke atasnya, dilamakan sujudnya. Bahkan itu dalam kesempatan sedang sholat berjamaah, tiba-tiba sahabat mengira Nabi SAW itu wafat dalam keadaan sujud, saking lamanya sujudnya. Ternyata beliau memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk bercengkrama di dalam pundaknya, cucu-cucunya, setelah merasakan mereka tenang dengan nyaman mereka meninggalkannya, dan Nabi pun khusyuk berdoa. Setelah itu Nabi kemudian bangkit kembali dan menyempurnakan sholatnya dalam keadaan nyaman, memberikan dorongan kepada anak-anak dan senang juga dalam menunaikan ibadahnya. Beliau ingin contohkan, ini semua kisah tentang kasih sayang. Sebagai seorang kakek, kasih sayang kepada cucu. Sebagai seorang suami, kasih sayang kepada seorang istri. Ayah kepada anak, kepada hewan, kepada lingkungan, kepada tumbuhan. Dan itulah yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان مثل يعني الحضور مثل هذا الحضور، نساء ورجال وأطفال، وكان يؤم الناس فيسمع بكاء طفل صغير في المسجد فيسرع النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة خوفا على قلب أمه، يسرع يستعجل النبي عليه الصلاة والسلام خوفا على قلب أمه حتى ينتهي من الصلاة وأمه ترى طفلها. InsyaAllah. Dan pernahkah Anda dengar teman-teman khususnya yang jadi imam, bagaimana rahmat Nabi SAW dalam ibadahnya pun itu masih diterapkan dalam kehidupan sosialnya. Pernah beliau jadi imam, kemudian mendengar ada seorang anak menangis di belakang safnya. Ketika mendengar kemudian suara tangisan anak itu, Nabi mempercepat bacaannya. Cepat ini penting dicatat, bukan meninggalkan kaidah tajwid, karena di tajwid ada 3 nanti jenis bacaan. Ada qiraah hadar, ya, dengan menjadikan bacaan 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat. Ada mutawassit jadi 4 harakat, ada tiwal sampai dengan ke 6 harakat. Jadi harakatnya, madnya kemudian dipendekkan, dibacakan cepat bacaannya. Ya, kenapa? Karena khawatir nanti kalau terlampau dibacakan panjang, khawatir bukan cuma anaknya, tapi orang yang lain pun terganggu dalam salatnya. Apalagi ibunya punya pikiran-pikiran kemudian khawatir kepada anaknya. Maka bagaimana dalam keadaan yang demikian? Maksud beliau ingin menyampaikan rahmat Nabi. Saking luasnya perhatiannya bahkan diberikan dalam keadaan sedang konteks dalam beribadah. Baik. وتجلت الرحمة في قلوب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يولي أحد الرجال على إمارة منطقة من المناطق، فدخل ولد من أولاد سيدنا عمر الخطاب فقام سيدنا عمر الخطاب بتقبيله، فقال هذا الرجل لي 10 أولاد لن أقبل أحدهم قط. فقال له سيدنا عمر الخطاب لن نوليك على هذه المنطقة بالإمارة من لم يكن فيه رحمة لأولاده لن يكون رحيما بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Baik, beliau juga menyampaikan kisah ini yang paling penting kita ambil keteladanannya, bahwa duduk rahmat Nabi ini dipelajari betul kemudian oleh para sahabat dan kemudian diamalkan dalam kehidupan sebagai pembuktian umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya nabinya, nilai rahmat yang diajarkan Nabi bukan ingin menguatkan, sekedar menguatkan bahwa beliau Nabi, bukan, tapi manhaj yang diajarkan pada umat untuk diikuti. Maka kemudian sepeninggal Nabi SAW, para sahabat mempraktikkan itu. Ada kisah yang sangat menarik. Satu kali di sebuah desa kemudian teman-teman sekalian akan dibangun satu bangunan tertentu, lalu anak-anak main di situ. Saat sedang bermain di sekitarannya, orang-orang sedang membangun tidak suka sampai mengusir anak-anak itu. Saat diusir itulah ada sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengambil anak-anak itu, memeluknya, merangkulnya, ya, kemudian melindunginya.
Sampai kemudian keluar kata-kata dari orang-orang sekitaran kampung tadi mengatakan, kami tidak akan pernah bergaul dengan anak-anak itu. Maksudnya jangan ganggu kami di sini. Jangan ganggu kami di sini. Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Kata Umar, kalau kalian tidak mencintai anak-anak, memberikan rahmat pada mereka, maka kami pun tidak akan pernah memasuki kampung ini. Ya ini menerapkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Bukan golongan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil di antara kami, yang junior, dan tidak menghormati yang senior di antaranya. Di sifatnya seimbang, pada yang dewasa kita hormati, pada yang kecil kita sayangi. Beliau ingin mengatakan, dalam situasi demikian, sahabat bukan sekedar menyifati Nabi dengan kemuliaan, tapi mengambil itu sebagai manhaj dalam kehidupan. بالرحمة انتشر الإسلام في أصقاع الأرض ووصل إلى أندونيسيا والهند وكل بلاد آسيا وأوروبا، وهذا ما نريده نحن الآن. المجرمون الذين يمتلكون وسائل الإعلام يريدون أن يظهروا الإسلام والمسلمين بأنهم إرهاب وبأنهم فظاظ وبأنهم غلاظ، والله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. نحن لابد أن نظهر للناس بعملنا الرحمة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat indah yang beliau sampaikan barusan. Kata beliau, kita itu punya semua teori tentang cinta, kasih sayang, berbagi, semua nilai-nilai keindahan. Hanya sekarang ada orang-orang yang tidak menyukai nilai-nilai Islam ini, menampilkan wajah Islam dengan keadaan yang keras. Khususnya Anda lihat di media sosial, media televisi, media-media yang datang dari luar, seakan-akan membuat kisah-kisah yang bertentangan dengan nilai-nilai kita. Lalu mereka tampilkan istilah-istilah yang membuat Islam itu seakan keras, orang Islam itu menakutkan. Kalau Anda sebutkan misalnya istilah teroris, maka terbayangnya orang Islam. Siapa yang membuat istilah itu yang dilekatkan kepada Islam? Lalu kalau ada orang membuat istilah-istilah misalnya perampokan, pembunuhan, orang dengan pedang, orang dengan keras, diarahkan kepada Islam, seakan-akan ingin menunjukkan bahwa Islam tidak punya kasih sayang. Maka kata beliau, semua kampanye-kampanye negatif tentang Islam ini kita harus lawan. Bukan melawan dengan senjata, tapi lawan dengan sifat karakter asli kita. Kalau mereka katakan kita keras, buktikan kita lembut. Kalau mereka katakan kita teroris, buktikan kita berkasih sayang. Sehingga mereka sadar bahwa dalam Islam yang muncul nilai-nilai kebaikan yang dibawa sejak masa Nabi Muhammad SAW. Itulah yang kita butuhkan sekarang, yang kita harus tampilkan dalam kehidupan, sehingga dengan itu kita bisa mewujudkan nilai Islam dan wajah Islam yang sesungguhnya dalam kehidupan kita bermasyarakat. أشكر لكم هذا الحضور وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الخير والرحمة على يد الشيخ إيدي هدايات، ويجعل هذا المكان ويزيده سعة واتساعة وبركة إلى قيام الساعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأترك الحديث لفضيلة الدكتور ياسر حفظه الله ورعاه. Baik, beliau mengucapkan terima kasih dan berharap semoga nasihat yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, memberikan pahala-pahala berlimpah untuk kita. Dan tadi sebagai penutup dari ayat yang tadi disampaikan, hunaka ayat allati dzakaraha Syekh al-Khiyar, yani ma qala subhanahu wa ta'ala fi surati Ali Imran, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlika. Ya, kalaulah Anda itu bersifat kemudian keras di dalam hatinya, kata Allah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu orang akan berpaling darimu. Ya, maka maafkan orang-orang yang sering berbuat salah kepadamu, orang-orang yang keras, diskusi untuk menampilkan wajah Islam yang baik. Kalau ada orang-orang yang enggak suka dengan kita, jangan langsung marah. Mungkin mereka belum kenal dengan kita. Maka tampilkan nilai yang baik, ajak diskusi, kemudian berikan nilai-nilai kebaikan supaya mereka bisa mendengar dan melihat wajah kita yang sesungguhnya. Semoga Anda semua diberkahi, kata beliau, dan semoga Anda diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kegiatan kita bisa berjalan konsisten sampai dengan kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang lebih baik insyaallah. Baik. Dan sekarang kita berikan kesempatan kepada Dr. Yasir untuk bisa memberikan nasihatnya. فيشرفنا حضور الشيخ ياسر حبيب الله معنا في هذه الليلة، ونستفيد منه إن شاء الله كلمات ما إن شاء الله ما توقظنا يعني من نيامنا، ونستيقظ إن شاء الله بهذه الكلمات لنعمل صالحا ونتزود من التقوى قبل أن نتقبل لله سبحانه وتعالى. فليتفضل مشكورا. الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على رسول الله رحمة مهداة
ونعمة مزداء وسراج منير به تغضى الحوائج وتنفرج الكرب وتستجاب الدعوات. ربي أشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمح لي في البدء أن أحيي الشيخ الدكتور محمد خير على هذه الكلمة الضافية الطيبة المباركة، وعلى هذه التذكرة المباركة في هذا المكان المبارك. وأسمح لي أيضا أن أحيي الشيخ الداعية الشيخ آدي هديات على هذه المبادرة الطيبة وعلى هذا الجمع الطيب المبارك في بيت الله المبارك في لحظات مباركة بإذن الله تعالى. ولعلنا الآن نقتدي بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فسأله جبريل عليه السلام قال له: يا رسول الله أتصوم الاثنين والخميس؟ قال له: نعم يا جبريل. قال له: أصوم الاثنين لأنه فيها ولدت، وأصوم الخميس لأنه فيه ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وأحب أن ترفع أعمالي إلى الله وأنا صائم. ولعلنا نحن في هذه اللحظات الطيبات المباركات، هذا اليوم المحبب لحبيبنا قائد الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن في ليلة الجمعة الليلة المباركة، ولعل فيها دعوات مجابة بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في خضم هذه اللحظات المباركات. Ya, beliau setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada kita semua. Beliau menyampaikan rasa bahagianya bisa hadir bersama kita semua. Beliau menyampaikan juga penghormatannya kepada Syekh Muhammad Khiyar ya atas kehadiran pada malam hari ini, juga kita dengan semua. Lalu beliau mengucapkan selamat kepada kita semua, kita bisa hadir di kesempatan ta'lim pada malam hari ini yang tidak semua orang bisa mendapati kesempatan ini. Dan ini adalah hari yang ditunjukkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Abu Daud ya, dan beliau menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika beliau berpuasa di hari Senin dengan Kamis, kenapa beliau puasa? Ya, maka beliau menjawab di hari Senin itu, hadza yauma wulidtu. Ini adalah hari ketika aku dilahirkan. Dan ketika hari Kamis beliau menjawab, aku senang puasa di hari Kamis karena di hari ini diangkat amalan-amalanku kepada Allah. Di hari Kamis itu hari spesial, hari-hari saat amalan-amalan kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, saya pengen saat amalan itu disampaikan kepada Allah saya dalam keadaan berpuasa. Ya, karena orang puasa itu kalau sedang menunaikan puasa, saya pernah sampaikan punya dua keutamaan. Yang pertama, orang puasa pasti rajin ibadah. Ya, sunnahnya meningkat, Qur'annya meningkat, segala meningkat. Yang kedua, orang puasa itu pasti menghindari maksiat. Hampir tidak pernah ditemukan orang puasa bermaksiat karena khawatir dia bisa membatalkan puasanya. Karena itu rumusnya ketika sedang berpuasa, dua ini akan berkembang. Ketika berkembang maka amalan diangkat kepada Allah dalam keadaan yang mulia. Maka beliau mengucapkan selamat kepada kita. Kita berada di Kamis, di malam Jumat. Kamis yang berkah karena menjadi hari yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bekal kita diangkat. Kita sedang mengadakan ta'lim di tempat ini insyaallah. Kemudian yang kedua, ini malam Jumat, malam yang sangat spesial, malam yang dimuliakan. Maka berkumpullah kata beliau kemuliaan-kemuliaan yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat berkumpul semua kemuliaan itu, waktunya, tempatnya, keadaannya, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. وأكرر أيضا سعادتي وحضوري أن أكون في هذا المكان الطيب الطاهر للمرة الثانية، وأنا أرى فيه نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحفيظ القرآن وروح القرآن. حضرت إلى هذا المكان وحقيقة أكثر ما سرني وأكثر ما جعلني مبسوطا ومسرورا أن وجدت المهتدين من الأطفال يحفظون القرآن ويرددون كلام الله سبحانه وتعالى ويرددون كلمة الله أكبر، فهي عالية إن شاء الله في سماء أندونيسيا وفي سماء جنوب شرق آسيا بإذن الله تعالى، وأن يكون منطلقها بإذن الله من هذا المكان الطيب المبارك. وحقيقة أنا لا بد لي أن أقول مقولة دائما يقولوها العلماء ويقولوها المشايخ ويقولوها أهل القرآن في دولة أندونيسيا، هذه الدولة الذي بإذن الله تعالى بشبابها وبنسائها وبأطفالها وبعلمائها إن شاء الله ناصرة للإسلام بإذن الله تعالى.
وأريد أن أقول مقولة: نحن الآن نذهب إلى مكة للعمرة والاعتمار، ونأتي هنا لأندونيسيا للعبرة والاعتبار، فطوبى لمن اعتمر وطوبى لمن اعتبر بإذن الله تعالى. فالعبرة هنا في أندونيسيا بلد الإسلام إن شاء الله، وبإذن الله تعالى سترونه بإذن الله إسلاما شامخا متمكنا إن شاء الله من دولة أندونيسيا إن شاء الله إلى كل العالم الإسلامي بإذن الله تعالى. Takbir. Baik, teman-teman sekalian, beliau menyampaikan rasa bahagia yang berkali-kali, dan beliau menyampaikan bahwa ini adalah kesempatan saya yang kedua kali datang ke tempat ini, dan selalu suasananya seperti ini. Senang melihat wajah-wajah Anda, semangat-semangat Anda. Apalagi yang paling saya senang, saya datang ke sini, ikut ta'lim di sini, saya melihat selalu ada wajah anak-anak kecil yang senang dengan Quran, ya, menghafal Quran, semangat belajarnya. Bahkan luar biasa semua perjuangan-perjuangan untuk sampai ke tempat ini. Saya melihat masa depan di tempat ini. Saya melihat ada kemuliaan di Indonesia. Saya melihat laki-lakinya, perempuannya, orang tuanya, anak-anaknya senang belajar. Orang-orang sekarang mengejar untuk menunaikan umrah, ya, maka sebagian orang datang untuk belajar tentang Islam dan menguatkan jiwanya. Maka saya melihat masa depan di Indonesia. Saya punya keyakinan bahkan Islam akan bangkit dari Indonesia. Ya. Dan beliau menyampaikan itu semua. Dan beliau menutup tadi perkataannya, mudah-mudahan ini bukan kata beliau saja, tapi pendapat para ulama-ulama yang berjumpa dengan beliau, yang melihat bagaimana kekuatan dan semangat orang Islam sekarang di Indonesia, yang senang kemudian kembali kepada nilai-nilai keislamannya. Semoga kita istiqamah insyaAllah. Wallahi kam tamannaitu wa kam atamanna an yakuna hadha al-hudur wa hadha al-tadafu' alladhi arahu من شعب أندونيسيا لنصرة الإسلام ودين الإسلام أن ينغل على كل القنوات الفضائية لكي نقول لهم بأن الإسلام إن شاء الله غادي من دولة أندونيسيا بإذن الله تعالى، ونقول للعالم كله بإذن الله تعالى نصرة هذا الدين إن شاء الله ستأتي من هذه البلد بإذن الله تعالى. إخواني وإخواتي الحضور، حقيقة ما لمسته في هذا المكان من دعوة تآسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية، وتآسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ولتكن منكم أمة يدعون للخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. هذه الدعوة التي أتت في سبيل الله دعوة خالصة لله سبحانه وتعالى، دعوة مباركة بإذن الله تعالى. رأيتها زي ما ذكر أخي الدكتور محمد خير حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تكن فظ قليد القلب ينفض من حولك. فرأيت هذا الحديث، ورأيت هذا التفاني، ورأيت هذا الكمال لله سبحانه وتعالى يتجسد في دولة أندونيسيا، ويتجسد في هذا المكان بإذن الله تعالى، ويتجسد في هذا المسجد العتيق إن شاء الله. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin berulang-ulang menyampaikan bahwa sepulang dari sini saya akan mengatakan pada teman-teman saya, para ulama-ulama di luar sana. Saya akan katakan, saya pernah melihat dan saya menyaksikan sendiri betapa semangatnya, kuatnya orang-orang Islam di Indonesia, dan mereka yang akan menjadi pembela Islam, dan insya Allah mereka akan jadi inspirasi kebangkitan Islam di masa depan. Ini akan saya katakan kepada orang-orang di luar, ingin saya katakan pada para ulama di luar, karena saya melihat bagaimana nilai-nilai keislaman diterapkan dengan baik dan semangat mereka untuk menunaikan Islam. Dan saya pun datang ke sini bukan sekedar ingin datang, tapi mempraktekkan hadis Nabi SAW, mengambil inspirasi dari hadis Nabi ketika Nabi menyampaikan dalam satu riwayat, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Kemudian juga ada yang sangat menarik, beliau juga terinspirasi dari ayat Al-Quran di surah Ali Imran, di surah Ali Imran ayat 104 ayat 104, ketika Allah menyampaikan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah memerintahkan kita semua, bukan cuma saya. Ayo, mesti ada segolongan orang, sekelompok orang punya visi yang sama, misi yang sama. Semua menegakkan amar ma'ruf. Ayo, bekerja untuk yang baik-baik, khair. Tegakkan, buktikan sifat baik dalam praktek kehidupan ma'ruf. Dikala khair itu sifatnya, jujur sifat, sabar sifat, tawadu sifat. Praktekkan jadi ma'ruf, jujur, jangan mau disogok, sabar, jangan terprovokasi, ya, kemudian tawadu, jangan sombong, itu ma'ruf namanya. Maka kalau semua bisa seperti itu, tinggalkan yang mungkar, yang buruk-buruk, maka Anda akan bahagia dalam hidup. Maka beliau datang ke sini untuk saling berbagi supaya kita semua jadi baik, semua praktekkan nilai kebaikan, meninggalkan kemungkaran, dan semoga kita digolongkan kita semua dalam golongan orang-orang bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. استحضرت بدخول المهتدين إلى دين الله أفواجا
في هذا المكان في منظمة الأخيار يدعوهم دائما إلى دين الله أفواجا بالحسنى وبالتي هي أحسن. تذكرت سيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في مهد الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة، فكان من غريش وإلى غريش، فحينما نزلت الدعوة كانت في مهدها السري. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد طرقات مكة المكرمة المظلمة، رأته امرأة عجوز فقالت له: خذ بيدي يا ابني. خذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيد هذه المرأة وذهب بها إلى مكانها التي تريده أو تنشده، فقالت له في الطريق: يا ابني، هنالك رجل جانا بدين جديد وجانا بدعوة جديدة على آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا، فالأخلاق التي تتحلى بها والمثل التي تتحلى بها أرجوك أن تبعد عن هذا الرجل. لم يكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة، ولم يدفعها ولم يسيء إليها ولم يغضب، فأخذها وهو ماشي في الطرقات فمسح على رأسها فقال لها: يا أماه إني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتيت بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قالت له: أنت محمد؟ قال لها: نعم أنا محمد رسول الله، أتيت بدين الله وأتيت بفتح الله سبحانه وتعالى. فصرخت هذه المرة فقالت له: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هكذا دعاة الإسلام، وهكذا ما رأيته في هذا المكان. كل يوم يأتون إلى دين الله أفواجا بفضل الله سبحانه وتعالى. وأيضا في أحد المعارك، أظنها معركة تبوك، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نائم في شجرة وكان يعلق سيفه من فوق شجرة، فجاء واحد من كفرة قريش فأخذ السيف وبدأ يغوص في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما وعى رسول الله ووقف على حيله أخذ هذا الكافر هذا السيف، سيف الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له: من ينجيك مني يا محمد؟ فبكل ثبات وبكل قوة وبكل شهامة وبكل ثقة في الله سبحانه وتعالى حامي هذا الدين وحامي هذه الدعوة، قال لليهودي: الله سيحميني، الله سيحميني منك الله. فطار السيف من يد اليهودي إلى يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا يهودي يا كافر، من الذي ينجيك مني اليوم؟ فأنت بين يدي وبين يدي الله سبحانه وتعالى. فالتفت اليهودي يمينا وشمالا وقال له: والله يا محمد ما أرى شيء ينجيني منك ومن سيفك هذا إلا حلمك وغربك وحملك لرسالة الله سبحانه وتعالى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أراها تفج يمينا وشمالا في هذا المكان وتفسح يمينا وشمالا في هذا المكان. ولعلي أرى هذا الجمع الكريم وتدافع الكريم بأن إن شاء الله هذه الدعوة ستسود في هذا المكان. InsyaAllah. Teman-teman, beliau menyaksikan kala datang, kemudian pemandangan kita Masya Allah, dan beliau melihat dengan kepala beliau sendiri, dengan mata beliau sendiri, bahwa banyaknya kita terlihat orang-orang yang komitmen untuk menerapkan nilai Islam dalam kehidupan. Maka ketika melihat orang-orang banyak seperti ini, beliau teringat kisah-kisah yang pernah terjadi di masa Nabi SAW. Pertama, kisah tentang Nabi SAW ketika berdakwah di Makkah Al-Mukarramah di awal-awal masa dakwahnya. Maka Nabi SAW pernah berjumpa dengan seorang sepuh, ya, perempuan yang sudah tua, kemudian kesulitan untuk kembali ke tempatnya dan dia tersesat, kan, meraba-raba jalan. Lalu dibantu oleh Nabi SAW. Ya, orang yang sepuh ini sepertengahan jalan itu selalu memaki Nabi Muhammad SAW, menyampaikan kisah-kisah. Kata beliau, nak, kata beliau, kau mesti hati-hati ya. Sekarang ini ada orang baru, dia menyeru kepada dakwah yang baru supaya meninggalkan Tuhan-Tuhan kita, meninggalkan teman-teman kita, mengajak kepada Tuhannya dia. Hati-hati, namanya Muhammad. Kalau kamu tahu orang itu, tinggalkan orang itu. Nah, selama mencaci Nabi, mencela Nabi, menghindarkan dari Nabi, beliau tidak pernah membalas. Justru oleh Nabi kemudian diantarkan, disayang di pertengahan jalan, diarahkan kepada yang baik-baik, sampai tiba ke tujuannya disampaikan oleh beliau dengan perkataan yang lembut. Nek, saya ini sebetulnya Muhammad SAW yang tadi nenek celah sepanjang jalan sampai dengan ke sini.
Maka ketika mendengar kalimat itu, beliau mengatakan, apakah engkau Muhammad itu? Ya, saya Muhammad. Maka kata beliau, tidak mengatakan kalimat lain kecuali kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian pula ketika dalam satu peperangan yang beliau katakan tadi, ya mungkin diduga perang Tabuk, beliau sampaikan ada seorang laki-laki yang dalam keadaan Nabi sedang istirahat, tiba-tiba pedang Nabi dibawa oleh orang ini, kemudian dia menghuluskan pedangnya kepada Nabi SAW dan mengatakan, man yunjika min hadha, siapa yang bisa menolong kamu sekarang, bisa menyelamatkan kamu sekarang dari pedang ini? Maka Nabi dengan ringannya mengatakan, ringan sekali. Kata Nabi, Allah. Allah. Kalimat yang singkat tapi dalam. Dengan keimanan yang sangat dahsyat. Ketika mengatakan Allah, tiba-tiba getarannya sampai ke jiwa orang itu, jatuh pedangnya. Nanti saya terangkan di akhir bagaimana hikmah yang sangat indah ini. Jatuh pedangnya, diambil oleh Nabi. Ketika diambil oleh Nabi, dihuluskan pada orang tadi. Kata Nabi sekarang, man yunjika min hadha. Siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari ini? Apa jawab orang tadi? Kata orang tadi, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya sekarang kecuali rahmatmu, kasih sayangmu, perhatianmu kepada orang-orang yang sering disebutkan sampai dengan saat ini. Maka kata Nabi, dengan apa yang telah engkau katakan, Nabi buktikan, saya bebaskan kamu dari sekarang, silakan pergi. Ketika mendengar rahmat Nabi ini terlintas kemudian di lisannya, sampai kepada jiwanya, maka dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari lawan yang ingin menghantam, dari lawan yang ingin kemudian memukul, jadi kawan yang kemudian merangkul. Nah, apa yang ingin beliau sampaikan ada sesuatu yang sangat indah. Kata beliau, orang yang banyak ini, jumlah yang sangat luar biasa ini, tidak akan banyak bermanfaat jika kita tidak menerapkan nilai Islam dalam kehidupan. Maka ayo kita terapkan nilai kasih sayang dalam kehidupan kita, sampaikan pada orang-orang dan kuatkan keislaman kita. Kalau nilai Islam sudah merasap ke dalam jiwa kita, Allah merasa hadir dalam diri kita, mengharapkan keridhaan Allah. Allah hadir dalam diri kita, maksudnya menghadirkan nilai ketaatan kepada Allah, maka bukan hanya dakwah kita, lisan kita, bahkan teman-teman sikap kita pun akan berpengaruh pada orang-orang lain. Betapa banyak sekarang orang mengucapkan kalimat Allah tapi tidak berfungsi. Maaf, pejabat disumpah dengan nama Allah, ada orang persidangan disumpah dengan nama Allah, dan sekarang orang ringan mengucapkan kalimat Allah tanpa ada manfaatnya. Maka ini menandakan ada yang kurang peka dalam keimanannya, ini menunjukkan hubungannya dengan Allah kurang kuat. Maka dari itu beliau mengatakan, ayo ambil dakwah yang baik, sampaikan dengan mulia, dan jangan lupa mendekat kepada Allah dengan penuh ketaatan. Di akhir tadi, sebelum akhir beliau menyitir Quran, surah ke-16 An-Nahl, ayat 125, ayat 125, beliau sampaikan, ud'u ila sabila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun Anda bertemu dengan orang lain, maka ajak dengan hikmah, kata-kata yang baik, nasihati dengan penuh kemuliaan, dan kalaupun ada perdebatan, maka diskusilah dengan cara yang paling baik, yang bisa menenangkan kepada jiwa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. أخيرا أختم حديثي ولعل الحديث ذو شجون في هذا المكان ولعلي تتصاغر قامتي مع هؤلاء الجلوس الذين يحملون القرآن هداية ويحملونه حفظا ويحملونه توجها. الحديث القدسي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. لعلي أريد أن أطمئنكم بأن الإسلام في أفريقيا غاد بإذن الله تعالى، وبأن الإسلام في أفريقيا منتصر بإذن الله تعالى. أنا أرأس مجلس تنسيق خلاوة محلية جبل أولياء بولاية الخرطوم. هذا المجلس به 33 خلوة قرآن ما شاء الله، وبه 3200 حافظ قرآن في هذه المحلية الذي أترأسها، وأنا عضو فيها في البرلمان السوداني. هذه الجمعية فيها 7 خلاوي قرآن، وهي عبارة عن مجمعات مثل هذا المجمع الواحد فيه 480 طالبا يحفظون القرآن. هؤلاء أتينا بهم من دولة جنوب السودان، وآخرون من جنوب كردفان اللي هي جنوب السودان. هذه المناطق تكثر فيها المسيحية، ودولة جنوب السودان الذي انفصلت عن السودان هي 90% من المسيحية. أتينا بهؤلاء الأطفال من عمر 6 سنة إلى عمر 18 سنة. الآن بفضل الله سبحانه وتعالى هؤلاء من عمر 6 إلى 18 سنة أقل طالب فيهم يحفظ 25 جزءا إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. والآن يلبسون العمامة والجلباب الأبيض، وتراهم يتجولوا في هذه الخلاوي وفي هذه المجمعات كأنهم صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أقول لهم دائما وأخطب فيهم كما أخطب الآن أنكم إن شاء الله
الرصيد الحالي والرصيد المستقبلي للإسلام في جنوب السودان بإذن الله تعالى. وسترونهم إن شاء الله يرفعون أعلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويرفعون القرآن عاليا بإذن الله تعالى في جنوب السودان بإذن الله تعالى، الدولة المسيحية التي انفصلت عن السودان. ونقول لكم إخوانكم في السودان الآن يدعون دعوات كبيرات وكثيرات بإذن الله تعالى، وسترون إن شاء الله الإسلام زي ما انطلق من أندونيسيا إلى جنوب شرق آسيا سينطلق من السودان إلى شمال ووسط وجنوب أفريقيا بإذن الله تعالى. إخواني الحضور، لعلني والله يعني مساحة الفرح داخل قلبي وداخل وجداني بوجودي في هذا المجمع الكريم الطيب المبارك، وفي هذا الحضور، وفي هذا الصبر الذي تصبرونه كي تسمعوا كلماتنا وكي تسمعوا نداءنا بهذا القرآن وأهل القرآن ودعوة القرآن. إنها والله لفرحة طيبة جدا. أنا وأخي الدكتور محمد خير حقيقة نحن الآن تتقاصر غاماتنا أمامكم بهذا الصبر وبهذا الحبور وبهذا الجلوس الطيب المبارك، بأنكم تشنفون آذانكم بأسماع أصواتنا آتية من الدول العربية. ونحن نقول لكم إخوانكم إن شاء الله في الدول العربية وفي أفريقيا إن شاء الله ينتظرون أندونيسيا بإذن الله تعالى، فهي بإذن الله تعالى مقام الإسلام ومقام السودان، وبإذن الله تعالى سنصدر الإسلام من أندونيسيا إلى بقية العالم بإذن الله تعالى. Takbir. وسنصدر الإسلام بإذن الله تعالى من دولة أندونيسيا. وأنا أقول لكم والله بكل صراحة، والله أقول لكم أنني ما رأيته سأنقله إلى بلد السودان، وأقول لهم يجب أن تأخذوا التجارب ويجب أن تأخذوا العظة ويجب أن تأخذوا العبرة من إخوانكم المسلمين في أندونيسيا بإذن الله تعالى. Baik. Beliau menyampaikan teman-teman sekalian pada kita semua bahwa beliau sangat berbahagia, sangat senang sekali berada di sini, tapi beliau juga menginformasikan yang sangat berharga kepada kita. Beliau berbagi pengalaman di Sudan juga, beliau anggota parlemen juga di Sudan, dan juga mengawasi beberapa distrik-distrik di Sudan. Dan beliau menyampaikan di daerah Khartoum saja, itu di sebagian wilayah yang sangat sederhana ada 33 tempat untuk penghafal Quran. Itu semacam tempat-tempat untuk menghafal, ya kayak di kita kayak pondok-pondok khusus untuk menghafal Quran. Dari 33 ini sudah melahirkan 3.200 hafid menghafal Quran. Kemudian juga yang paling menarik itu disebar dari wilayah-wilayah yang kira-kira muslimnya sedikit, ya di situ ada wilayah-wilayah muslim sedikit tuh dibawa anak-anaknya untuk menghafal. Ya kalau kita misalnya beberapa daerah-daerah yang muslim-muslimnya ada di situ, cuman mungkin belum banyak, dibawa untuk menghafal Quran, dibawa untuk diajarkan nilai-nilai keislaman. Ya misalnya Sudan Selatan, ya dan sebagian wilayah-wilayah yang lainnya, ya itu diajarkan Quran sampai diharapkan mereka kembali untuk bisa mengamalkan Qurannya, memperkuat daerahnya, memperkuat keislamannya. Dan alhamdulillah dari semua percobaan-percobaan itu dan apa yang dikerjakan sampai saat ini, itu dilihat ada anak-anak yang sudah 6 tahun, kemudian sampai 8 tahun, 9 tahun rata-rata sekarang hafal Quran minimal 25 juz. Ya itu yang sekarang sedang terjadi, dan beliau berharap nanti di sana ada suara-suara keislaman, ada nilai-nilai Islam, bendera Islam akan diangkat, maksudnya nilai-nilai keislaman, dan beliau pengen nanti yang di Sudan itu tersambung sampai dengan ke Indonesia. Dan dari pengalaman malam ini beliau akan katakan pada orang-orang di Sudan, pada teman-temannya di parlemen, pada ulama-ulamanya, saya melihat semangat keislaman yang sangat dahsyat di Indonesia, melihat orang-orang Indonesia, dan saya akan katakan kepada mereka, insya Allah dari Indonesia akan ada inspirasi-inspirasi orang-orang Islam yang membawa nilai-nilai Islam sampai dengan ke Sudan. Bahkan beliau katakan orang Sudan mesti belajar Islam ke Indonesia. Yang beliau maksudkan penerapan nilai keislamannya, kelembutannya, kebaikannya, kesabarannya. Ya mungkin lihat antum sabar, ada yang ngantuk, yang macam-macam dengan baik. Jadi luar biasa nilai-nilai ini akan dibawa oleh beliau, disampaikan sampai dengan ke sana. Dan mudah-mudahan ini menjadi tanda persatuan di antara kita semua. Wa bil idhafah yani alhamdulillah aidan indana fi halaqatil qur'aniyyah منتشرة في 34 محافظة في أندونيسيا من مشرقها إلى مغربها فسنلتقي بهم إن شاء الله في يوم الأحد فيحضر معنا إن شاء الله أكثر من 150,000 من أهل القرآن الكريم ويكون معنا إن شاء الله من الأطفال وحتى من الشباب حتى من الشيوخ وهم من أهل القرآن الكريم وهناك أطفال من يحفظ القرآن الكريم وأرقامها وصفحاتها وكذا وبعض منهم يعني بصير يعني الأعمى لا يبصر وإن شاء الله يعني ننظر إن شاء الله حلوات القرآنية نعم يبصر وأصلي طيب وإن شاء الله teman-teman saya sampaikan kepada para guru kita ini atau syekh kita ini hari Ahad kita juga akan perkenalkan
ahli-ahli Quran dari Indonesia. Kita akan hadir dan saya ingin melihat wajah-wajah antum juga ada di sana sebagai bagian dari ahli Quran. Ya, saya sampaikan nanti ada anak-anak yang buta yang bisa menghafal Quran, kata orang buta padahal dia bisa melihat, ya. Kemudian ada juga para pemuda hafal Quran. Wa nahnu insyaallah nu'arifukum minasyabab alladziina hafizul Quran fi hisabil yawmiyyah. Man hafizul Quran fi 23 yawman, 25 yawman, 30 juz'an. Mal arqam wa safahat wa kidza insyaallah. Wa nu'arifukum insyaallah teman-teman sekalian, kita pun akan hadir di hari Jumat nanti, di hari Ahad di Istiqlal tempatnya pagi jam 8 insyaallah sampai dengan jam setengah 12. Wa ma'ana insyaallah minal jaliyatil ulama Indonesiyin wa minal ulama ad-dhuyuf وكذلك مع السفراء من أهل القرآن الكريم ورؤساء المحافظات والمدن في أندونيسيا فإن شاء الله سيفتتح البرنامج إن شاء الله رئيس مجلس الشعب الإندونيسي فنتمنى إن شاء الله نستفيد من خلال هذا البرنامج في يوم الأحد ويكون إن شاء الله برنامج مثل برنامج من الليلة يعني نقل مباشر في قناة الأخيار الفضائية. الآن نحن يعني يكون في قناة الأخيار الفضائية نقل مباشر ويشاهد معنا ليس فقط في هذه الحلقات التي تدفق يصل إلى أكثر من 10,000 في هذه الليلة أسبوعية فغير هذا يعني في قناة الأخيار ربما ملايين من إخوتنا في كل العالم لأن هذه القناة إلى تصل إلى أفريقيا حتى إلى الشرق الأوسط حتى إلى أمريكا فنحن نرحب ikhwatina kita menyampaikan salam kepada saudara-saudari kita yang mungkin akan bergabung, kami persilahkan yang langsung tersambung. Teman-teman jangan dikira kita saja yang belajar, ada dari alam gaib juga yang bersambung dengan kita. Mereka bukan dari kalangan jin tapi ada saudara-saudari kita tersambung sampai ke Timur Tengah, sampai ke Amerika, sampai dengan ke Eropa. Mudah-mudahan simpul-simpul keislaman bisa kita ikat dengan kuat dan kita bersatu bergandengan tangan sampai menuju surga insyaallah. طيب ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد وأسأل الله لكم حفظ القرآن وأسأل الله لكم أن تكونوا إن شاء الله هداة أدلاء بإذن الله تعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلكم جنة عرضها السماوات والأرض وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ أخونا الشيخ آدي إديات لتعليم القرآن وأسأل الله أن يطيل في عمره وينسى في أثره وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في ابنه ويبارك له في بيته ويبارك له في داره ويبارك له في علمه وأسأل الله سبحانه وتعالى أخونا الدكتور الشيخ محمد خير سفير التعليم والتعلم والعلم أن يبارك له في عمره وفي أثره وفي ولده إن شاء الله وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكبير 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 الله أكبر. Baik, beliau menutup kalimatnya kepada kita semua dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemudian taufik, diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dakwah dari para semua ustaz juga diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan baik di keluarganya, masyarakatnya dan hubungan-hubungan sosialnya juga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika daiman yani tasharrafna wa yusharrifuna hudhur masyayikhina fa tab'an daiman ma'ahum في الدعاء وأدن قلبا وقالبا ونسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيهم في كل أعمالهم الخيرية ويبارك في كل أيامهم وأوقاتهم وطبعا لعائلتهم وكل يعني علاقاتهم الربانية والاجتماعية ونسأل الله سبحانه وتعالى يضاعف لهم الأجور ويحفظ يعني صحتهم في كل الخير فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نراكم إن شاء الله في يوم الأحد فنستفيد يعني من كل البرنامج ونتجول بجولة قرآنية وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى بركة في ذلك البرنامج. Teman-teman sekalian, insya Allah kita berjumpa di hari Ahad di Masjid Istiqlal bersama para ahli Quran, bersama para ulama-ulama kita dan jangan lupa pada hari itu kita akan perkenalkan bagaimana cara menggunakan metode at-taisir dalam kehidupan kita. Terakhir, dua orang ini yang ada di hadapan kita juga membawa kabar berita yang baik. Kemarin kami adakan tes untuk beasiswa ya untuk di beberapa negara dan insya Allah berita baiknya Syekh Yasir juga nanti akan menyampaikan, Syekh Muhammad Khair juga akan menyampaikan nanti. Insya Allah saat di Istiqlal berita baiknya dua-duanya ini akan memberikan kesempatan beasiswa baik nanti di Turki ataupun di Sudan dan khususnya bagi yang telah lulus yang kami informasikan malam hari ini disiapkan berkasnya sesuai dengan petunjuknya. Nanti ada tahap kedua untuk wawancara. Semoga nanti Anda yang menjadi ulama-ulama di kemudian hari.
نعم نشكر الله سبحانه وتعالى وشكرا لحسن اهتمامكم. نختتم هذا البرنامج بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاتحاد نعطيه اليوم لك.